Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, Ayah Bunda di seluruh tanah air. Selamat datang di kelas orang tua berbagi. Hari ini, saya, Eko Tri Rahmawati, biasa dipanggil Ekowati, akan menemani Ayah Bunda di kelas orang tua berbagi episode ke-6 ini. Kelas orang tua berbagi adalah sebuah program webinar series mingguan yang diadakan oleh Direktorat PAUD bekerjasama dengan BP PAUD dan Dikmas seluruh Indonesia dengan peserta orang tua, guru-guru, dan pegiat PAUD. Webinar series episode ke-6 kali ini dilaksanakan kerjasama antara Direktorat PAUD dan BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur. Program ini merupakan wadah bagi orang tua untuk saling bercerita dan berbagi praktik baik mengenai pengasuhan dan pendampingan anak selama masa BDR. Webinar ini diadakan di dua platform, yaitu di Zoom dan di live streaming di YouTube channel BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur. Jadi, untuk ayah dan bunda yang menyaksikan via YouTube channel, jangan lupa nih untuk like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya bisa mendapatkan informasi terkini dari channel BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur. Nah, hari ini ayah bunda, selama 2 jam ke depan, kita akan membahas satu topik yang sangat hangat di kalangan orang tua selama masa BDR ini, yaitu menumbuhkan perilaku bijak berteknologi pada anak usia dini dalam upaya melindungi anak-anak kita dari dampak negatif teknologi. Sebelum kita mendengarkan sharing dari para narasumber, mari kita ikuti terlebih dahulu pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Koordinator Fungsi Pengembangan Program BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Sujarno, apakah sudah bergabung dengan kami? Sudah, Mbak Eko. Oke, baik Bapak Sujarno dipersilahkan untuk memberikan arahan, sekaligus dimohon perkenan untuk membuka kegiatan webinar ini secara resmi. Dipersilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kami hormati Pak Gogot Suharwoto, PTP ahli utama di Pusdatin Kemendikbud. Selamat datang di webinar ini Pak Gogot. Kemudian narasumber orang tua, Bunda Rumzatul Fatonia dari orang tua dari Ananda Ahmad Hamada Setiawan, peserta didik di PAUD IT, Bina Insan Cendekia Kota Pasuruan. Kemudian Ayah Erwin Pujo Laksono, orang tua dari Ananda Abimana, peserta didik di PAUD Tunas Bangsa Kabupaten Nganjuk. Dan juga moderator untuk kesempatan kali ini Mbak Ekowati atau Mbak Eko Tri Rahmawati yang berbahagia, serta ayah bunda, para orang tua, para pendidik atau tenaga kependidikan, dan juga para penggiat PAUD di seluruh Indonesia. Insya Allah ini ada yang dari luar Jawa Timur juga yang ikut menyaksikan atau ikut menghadiri webinar kali ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan ini penting, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Dan untuk itu mari kita manfaatkan kesehatan, kesempatan yang ada pada diri kita ini untuk senantiasa belajar atau mencari ilmu atau berdiskusi membahas suatu hal atau satu topik yang itu akan membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Dan sudah sudah kita ketahui bersama bahwa gelombang teknologi informasi atau disebut juga sekarang ini era digital, di era industri 4.0 ini gelombangnya begitu dahsyat dan tidak bisa dibendung lagi. Artinya
gelombang teknologi informasi atau gelombang digital ini benar-benar menerpa hampir semua orang yang ada di muka bumi ini, dan itu kita tidak bisa menolak atau menghentikan atau menghindarinya. Oleh karena itu kita harus bersikap atau berperilaku sebagaimana layaknya seorang peselancar. Ketika ada ombak besar datang dari tengah laut, seorang peselancar akan menyiapkan diri untuk menyambut ombak tersebut dengan papan selancarnya dan berselancarlah di situ, di gelombang yang besar itu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi ini, bagaimana kita mengantisipasi gelombang digital ini untuk kita ambil manfaat-manfaatnya dan kita hindari atau kita meminimalkan dampak-dampak negatif yang ada. Oleh karena itu di sini sengaja kita menghadirkan pakar kita, Pak Dr. Gogot Suharwoto. Beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran ahli utama di Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Kemendikbud Republik Indonesia. Kemudian nanti kita juga akan berbagi dengan para orang tua yang telah memiliki pengalaman di dalam bagaimana mengantisipasi, memanfaatkan, menghandle putra-putri kita ini di dalam menghadapi gelombang era atau teknologi informasi ini. Nanti akan lebih detail, kita akan berdiskusi lebih panjang dan lebar dengan para narasumber, baik itu dari para orang tua maupun dengan narasumber ahli, yaitu Pak Dr. Gogot Suharwoto. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti tidak bijak kalau saya lama-lama berbicara, nanti malah diskusinya dengan para ahli atau para narasumber waktunya berkurang. Dan untuk itu mari kita awali kegiatan webinar kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk itu webinar kelas orang tua berbagi dengan topik menumbuh kembangkan perilaku bijak berteknologi pada anak usia dini kita nyatakan dimulai. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mbak Eko, dan saya kembalikan untuk sepenuhnya digunakan untuk berbagi terkait dengan bagaimana menumbuh kembangkan perilaku bijak berteknologi pada anak usia dini ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Surjarno atas sambutan, arahan, dan sudah dibuka gitu ya Pak secara resmi. Semoga nanti kegiatan kita 2 jam ke depan semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik Ayah dan Bunda semuanya, sebagai pengantar diskusi, pada kesempatan siang hari ini kita akan menyimak sesi sharing dan paparan dari narasumber-narasumber kita. Jadi hari ini ada 2 orang tua yang akan berbagi pengalaman dan praktik baiknya di keluarga ya, tentunya sesuai dengan tema kita dalam bagaimana menumbuhkan perilaku bijak berteknologi pada anak usia dini, dan juga nanti ada narasumber ahli yaitu Pak Gogot yang akan juga menyampaikan paparannya. Baik, kita akan langsung mulai kepada presentasi yang pertama atau paparan yang pertama. Ayah Bunda yang luar biasa yang sudah hadir bersama kita pada kesempatan siang hari ini terkait menumbuhkan perilaku bijak berteknologi pada anak usia dini. Ini akan sharing bersama kita bagaimana sih pengalaman langsung praktik baik yang sudah dialami dalam keluarga, khususnya selama ini ya Ayah Bunda ya, tentu kita bersama masa belajar dari rumah ini bagaimana sih yang sudah dilaksanakan oleh orang tua hebat yang akan berbagi kepada kita pada kesempatan siang hari ini. Nah, siang hari ini ada 2 Ayah Bunda ya, ini komplit. Jadi ada Bunda Rumzatul Fatonia dari Kota Pasuruan dan ada Ayahanda Erwin Pujo Laksono dari Kabupaten Nganjuk yang akan nanti berbagi bersama kita. Untuk sesi yang pertama, kita akan mulai dulu dari Bunda Rumzatul Fatonia. Oke, saya perkenalkan sedikit ya. Bunda Rumzatul Fatonia ini merupakan guru di PAUD IT Bina
Insan Cendekia di Kota Pasuruan dan juga merupakan ibunda dari Ananda Ahmad Hamada Setiawan. Oke, saya sapa dulu, mohon izin Ibu Rumzatul, apakah sudah di room? Iya, Bu Eko. Oke, baik. Ibu Rumzatul, kami berikan kesempatan untuk berbagi, untuk sharing bersama ayah bunda yang hebat bersama kita. 15 menit ya Bu untuk waktunya. Ya, terima kasih Bu baik, Eko atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah bunda. Yang saya hormati Bapak Sujarno, BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak narasumber ahli kita, Bapak Gokot Suarwoto. Yang saya hormati Bapak narasumber Bapak Erwin. Yang saya hormati moderator kita, Ibu Eko. Yang saya hormati pula para peserta kelas orang tua berbagi yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak BP PAUD Jawa Timur yang telah memberi kesempatan saya untuk sedikit berbagi kepada ayah bunda di rumah. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru PAUD IT Bina Insan Cendekia Kota Pasuruan yang telah memberikan kami orang tua dan anak saya banyak ilmu dan pengalaman baru. Perkenalkan, nama saya Rumzatul Fatonia. Saya dari Kota Pasuruan. Saya sebagai wali murid dari Ananda Ahmad Hamada Setiawan yang bersekolah di PAUD IT Bina Insan Cendekia Kota Pasuruan. Saya di sini sedikit menyampaikan bahwa 1 tahun yang lalu lembaga tempat anak saya bersekolah menjadi salah satu lembaga uji coba pembelajaran baru, yaitu pembelajaran literasi digital. Sebagai wali murid tentunya saya sedikit heran ya dan bertanya-tanya, pembelajaran usia dini kok sudah diperkenalkan pada literasi digital, apakah tidak menimbulkan efek negatif ya pada anak-anak? Keheranan saya itu berujung ketika ada pertemuan wali murid yang menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran literasi digital. Dan saya juga sering bertanya kepada bunda-bunda PAUD Bina Insan Cendekia. Ternyata apa yang saya bayangkan sangat berbeda. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman kepada ayah bunda di rumah sebagai bahan sharing. Antara anak dan gadget. Jadi memang masa anak-anak sekarang itu memasuki ciri-ciri generasi alfa. Adapun ciri-ciri dari generasi alfa yaitu generasi paling berpengaruh dalam kehidupan manusia dengan umur mereka yang masih sangat muda, mereka mempengaruhi putaran ekonomi dunia. Sejak lahir, mereka sudah hidup di dunia dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kemajuan teknologi yang pesat ini kedepannya akan mempengaruhi mereka, mulai dari gaya belajar, materi yang dipelajari di sekolah, sampai dengan pergaulan mereka sehari-hari. Nah, ayah bunda, kalau menurut saya gadget itu seperti mata pisau ya, mempunyai 2 efek. Kalau digunakan dengan benar, maka dia akan membawa manfaat.
Kalau kita salah menggunakan, maka bisa melukai. Sama juga dengan gadget, punya manfaat dan bahaya. Adapun manfaatnya yaitu merangsang keterampilan motorik, daya kreativitas anak juga akan semakin bertambah, anak akan tumbuh lebih siap dan melek teknologi dan informasi, anak akan lebih cepat belajar bahasa Inggris. Adapun bahaya dari gadget, diantaranya anak kecanduan menatap layar, baik ponsel, tablet, ataupun televisi. Bahaya gadget bagi anak dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku hingga depresi. Anak-anak dapat menyebabkan berbagai masalah mental. Nah, itu merupakan manfaat dan bahaya gadget yang kami rasakan. Adapun pentingnya memperkenalkan literasi digital sejak dini, yaitu mengasah kemampuan dan kesadaran anak tentang teknologi, mengetahui esensi dari gadget, memaksimalkan fungsi sesuai dengan usia, mengetahui batasan serta risiko sejak dini, terlengkapinya ruang belajar, ini berfungsi sebagai kondisi yang saat ini, kondisi pandemi seperti ini, gadget sangat penting ya, karena pembelajaran melalui teknologi. Kemudian mengasah kemampuan panca indera anak. Nah, ini sedikit dokumentasi anak saya. Dulu awal saya memperkenalkan gadget pada anak saya ketika dia usia 3 tahun. Saya memang salah, kami memang salah sebagai orang tua. Ketika saya sibuk dengan pekerjaan di rumah ataupun pekerjaan di sekolah, saya lebih memilih gadget untuk menenangkan anak saya. Pikiran saya supaya pekerjaan saya cepat selesai dan anak saya tidak mengganggu saya. Dengan kondisi seperti itu menjadikan anak saya akhirnya dekat dengan gadget. Akhirnya kami sebagai orang tua mencari cara bagaimana ya supaya anak saya tidak sering bermain dengan gadget. Nah, tentunya yang pertama yaitu dari orang tua. Anak tidak boleh main HP terus, tapi orang tuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nah, kita kasih contoh yang baik kepada anak kita, karena orang tua itu guru yang baik ya, guru yang terbaik buat anak-anaknya. Kemudian yang kita lakukan yaitu pendampingan. Sebagai orang tua kita harus selalu mendampingi aktivitas anak kita. Ketika kita mendampingi aktivitas anak kita usahakan kita tidak sibuk dengan HP kita masing-masing ya. Jadi kita full menemani anak-anak. Kemudian kita mencari permainan dan alternatif yang nantinya anak akan semangat dan antusias mengikutinya. Dan sekaligus kita mampu menstimulasi perkembangan kemampuan anak sesuai dengan usianya. Seperti ini permainan yang kita lakukan. Nah, ini kami usahakan setiap hari membacakan buku cerita untuk Ananda. Kesimpulannya, menjadi orang tua bijak menghadapi tantangan teknologi yang pertama, pendampingan. Yang kedua, terapkan screen time. Yang ketiga, disiplin dan komitmen. Yang keempat, kekompakan dengan pasangan, dengan keluarga. Yang kelima, alternatif kegiatan main yang beragam. Terima kasih, mungkin itu sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rumzatul ya yang tadi sudah berbagi sharing terkait pengalamannya bagaimana awalnya gitu ya Bunda ketika menemani Ananda ini awalnya bahwa memberikan gadget supaya anak sibuk sendiri gitu ya, tidak mengganggu orang tua sampai kemudian di satu posisi menyadari gitu bahwa kalau seperti ini terus tidak baik, kemudian bagaimana Bunda Rumzatul ini kemudian mendampingi Ananda selama bermain gadget dan juga memberikan alternatif kegiatan ya Bun supaya Ananda juga tetap aktif gitu dan tidak kemudian hanya main gadget saja. Luar biasa sekali pemaparan dan sharing dari Bunda Rumzatul Fatonia. Terima kasih ya Bun, mohon tetap standby di sini sampai nanti kita selesai karena masih banyak sesi yang lain. Baik, Ayah Bunda yang hebat, untuk selanjutnya setelah tadi kita dengarkan paparan atau sharing dari Bunda Rumzatul, ini sekarang yang selanjutnya akan ada sharing lagi nih dari orang tua hebat juga. Yang akan sharing adalah Ayahanda Erwin Pujo Laksono. Beliau juga berprofesi sebagai guru dan berasal dari Kabupaten Nganjuk. Beliau adalah ayah dari dua orang putra putri, yang satu sudah SD gitu ya, kemudian yang bungsu ini berusia 4 tahun yaitu Ananda Abimana Malik Al-Ghazali. Oke, saya sapa dulu Ayahanda Erwin Pujo Laksono, apakah sudah di room? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Pak Erwin, Ayahanda Erwin, kami berikan kesempatan 15 menit ya Pak untuk sharing kepada ayah bunda hebat yang sudah hadir bersama kita, baik di YouTube ataupun di Zoom ya. Silahkan, nanti waktunya 15 menit. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sujarno MPD selaku Koordinator Fungsi Pengembangan Program BP PAUD Dikmas Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Dr. Gogot Suharwoto selaku narasumber ahli Pusdatin Kemdikbud, yang terhormat Ibu Rumzatul Fatonia selaku narasumber orang tua. Kemudian Ibu Eko Tri Rahmawati, SPD, selaku moderator pada acara hari ini, serta ayah bunda semua yang berada atau mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Ayah bunda, hari ini kita berjumpa pada acara webinar Rumahku Sekolahku, dengan tema bagaimana menumbuh kembangkan perilaku bijak berteknologi anak usia dini di era digital. Ayah bunda, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia webinar hari ini karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi pengalaman dalam mengasuh dan mendidik. Saya yakin ayah bunda yang melihat tayangan ini tentu lebih berpengalaman dalam mengasuh, mendidik, membina putra-putrinya. Maka izinkan saya berbagi pengalaman kami dalam menumbuh kembangkan perilaku anak kami agar bijak berteknologi. Sebelum saya berbagi pengalaman, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Erwin Pujo Laksono selaku orang tua dari Ananda Abimana Malik Al-Ghazali. Ananda Bima ini adalah anak kedua kami. Saat ini Ananda Bima berusia genap 4 tahun, terutama bulan September kemarin, jadi baru saja berulang tahun yang keempat, dan anak kami bersekolah di PAUD Tunas Bangsa, Kecamatan Luyu, Kabupaten Nganjuk. Seperti yang disampaikan oleh Bu Eko, ini anak kami jadi berdomisili di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Kecamatan Luyu, tetapi saya selaku suaminya, ayahnya Bima ini bekerjanya di Kota Blitar. Jadi selama masa pandemi ini saya harap ayah bunda semua tetap bersyukur dengan apa yang
dimiliki oleh ayah bunda semuanya, karena quality time ya. Jadi ayah bunda harus bersyukur karena saya hanya bertemu dengan anak-anak saya setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nanti Seninnya sudah harus bekerja di Kota Blitar. Jadi saya yakin ayah bunda yang selalu bersama dengan anak putra-putrinya, saya harap tetap bersyukur, menikmati, dan bersemangat untuk menjadi orang tua yang hebat. Ayah bunda, sebelum berbagi pengalaman terkait pengalaman saya bagaimana mendidik anak agar mampu berperilaku bijak berteknologi, jadi izinkan saya yaitu pengertian dari teknologi menurut Wikipedia. Jadi teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia. Saat ini teknologi pada awalnya hanyalah sebagai kebutuhan sekunder atau pendukung untuk mendukung kehidupan manusia. Tetapi anak-anak didik kita, anak-anak kita saat ini berada di era generasi alfa, boleh dikatakan generasi alfa yang saat ini perkembangan teknologi juga semakin pesat sehingga dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan utama. Teknologi menjadi kebutuhan utama terutama pada masa pandemi saat ini. Ayah bunda, saat ini perangkat digital, jadi akses internet saat ini menjadi bagian dari kehidupan anak-anak kita masa kini. Sehingga dampaknya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada techno addict, yaitu orang yang sangat bergantung pada teknologi. Yang kedua teknofobik, yaitu orang yang sulit bahkan takut untuk menggunakan teknologi. Yang ketiga techno-wise, atau orang yang bijak pada teknologi. Ayah bunda, techno-wise inilah yang menjadi tujuan kita, harapan kita, semoga nanti ke depan dengan kita membekali anak-anak didik kita, putra-putri kita mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Ayah bunda, berikut adalah pengalaman saya bersama keluarga, bagaimana atau apa yang sudah saya laksanakan agar anak-anak saya mampu bijaksana dalam berteknologi. Sebenarnya teknologi ini sangat banyak manfaatnya, terutama dalam masa pandemi. Seperti yang pertama, ketika masa pandemi anak-anak harus belajar dari rumah, sehingga sangat membantu anak-anak, terutama untuk putra saya ketika pembelajaran online. Jadi tanpa harus tatap muka. Kemudian memudahkan anak-anak kami ketika belajar, mencari sumber-sumber belajar ketika ada tugas dari Bapak Ibu gurunya. Kemudian penyampaian informasi melalui pesan WA dan sebagainya, tugas-tugas yang diberikan anak-anak saya semakin lebih cepat. Kemudian belajar yang dilakukan menjadi efektif dan efisien. Ayah bunda, selain manfaat yang sangat baik, tetapi saya mengalami ada dampak yang kurang baik terkait perkembangan teknologi, terutama pada hal smartphone dan sebagainya. Ini terjadi pada keluarga saya, terutama Ananda Abimana ini. Jadi ya awalnya anak ini ketika mau bangun tidur, sebenarnya ini awalnya juga dari orang tua. Dari orang tua menggunakan perangkat HP, handphone, sehingga akhirnya anak pun menggunakannya, jadi meminjam dan semacamnya. Ini terjadi yang pertama bangun tidur, ketika anak saya akan tidur, itu biasanya selalu melihat smartphone dulu. Seharusnya kita lebih bijak, seharusnya kita bisa, kalau dulu mungkin anak-anak didengarkan dongeng dan sebagainya, itu juga lebih baik. Kemudian yang kedua, anak-anak tidak mendengarkan panggilan orang tua, apalagi saat bermain smartphone. Kemudian apabila dilarang
maka anak-anak biasanya marah dan juga menangis. Nah, yang lebih mengkhawatirkan untuk anak saya, durasinya dalam bermain smartphone itu dalam waktu yang cukup lama. Dan hampir setiap hari itu selalu bermain HP. Nah, ya karena dampak-dampak inilah saya bersepakat dengan istri bagaimana nanti menjaga agar anak-anak kami bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, dapat bijak teknologi. Ayah Bunda, berikut langkah-langkah atau mungkin cara yang sudah kami laksanakan untuk menumbuh kembangkan perilaku bijak berteknologi pada anak kami. Yang pasti yang pertama harus ada niat. Jadi niat dari keluarga, tidak hanya mungkin kalau dalam satu keluarga ada kakek dan nenek, ya perlu niatnya harus bersama-sama dan komitmen, karena itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai orang tua. Selanjutnya, penting bagi orang tua untuk memantau jenis informasi apa yang dapat diakses. Jadi anak-anak apa yang diakses dan seberapa sering anak menggunakan smartphone. Nah, dalam menggunakan pantauan ini, ayah bunda dapat menggunakan berbagai macam cara ataupun menggunakan berbagai macam aplikasi. Kebetulan di saya menggunakan aplikasi Family Link. Jadi dengan aplikasi ini kita dapat memantau aktivitas yang diakses oleh anak kita. Jadi dari sini nanti kita dapat mengecek, oh anak tadi Ananda Bima ketika bermain apa saja yang diakses, dan ada rentang waktunya mulai hari ini, kemarin, 7 hari terakhir sampai 30 hari terakhir. Kemudian di sini juga ada fitur GPS untuk menentukan lokasi, tetapi ini hanya untuk menentukan lokasi HP-nya. Jadi kalau anaknya nggak bawa HP, ya kita tidak bisa mencarinya, seperti itu. Ini kalau misalkan, nah ini anak saya ini yang sering dilakukan itu main game. Jadi dari main game itu apa ya? Apa mungkin gara-gara dari saya juga. Jadi di game itu dia, kalau anak saya kan belum bisa ngetik, jadi dia pakai pesan apa itu yang ditekan itu nanti keluar terus mainan anak-anak gitu, dicari nanti mainannya keluar semua, nah tinggal dia dipilih download. Tapi dengan ada fitur ini, jadi nanti dia harus ada persetujuan dari orang tua, jadi harus ada masukkan semacam akun email, jadi anaknya enggak gimana ya, sebenarnya ini agak dibatasi semacam itu. Ayah bunda tadi langkah-langkahnya atau cara-caranya mulai dari niat, kemudian memantau jenis informasi yang diakses, kemudian kami harap orang tua juga bisa bersikap sensitif dan responsif. Yang dimaksud sensitif di sini, orang tua harus bisa bersikap respon, khususnya ketika anak-anak sedang beraktivitas dan berinteraksi dengan smartphone-nya. Jadi harapannya ayah bunda selalu mendampinginya sehingga nanti ayah bunda dapat memahami tantangan dan hambatan sebagai orang tua. Ayah bunda selanjutnya yaitu mengarahkan dan memberdayakan anak. Jadi kami berupaya anak kami dapat memiliki keterampilan agar dapat memilih konten-konten serta aktivitas di dunia digital yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi ini langkah ini yang kemarin kami rasa perlu upaya lebih karena kami juga masih kesulitan, tetapi kami tetap berusaha. Jadi nanti ketika anak-anak sudah memiliki keterampilan itu, nanti jadi nanti anak-anak dapat bertanggung jawab ketika berinteraksi di dunia digital. Untuk selanjutnya, ayah bunda selalu melakukan komunikasi yang baik dengan anak-anak, melakukan komunikasi efektif sehingga memastikan kita cara komunikasi juga yang baik sehingga mencapai tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan tujuan pengasuhan. Kemudian pastikan sikap dan ucapan kita memberikan dampak yang positif dan bukan sebaliknya. Ayah bunda, selanjutnya yaitu
membuat kesepakatan bersama. Jadi dalam bagaimana penggunaan smartphone dan sebagainya, akses internet, televisi, sebaiknya kita membuat kesepakatan bersama. Jadi tidak hanya dengan orang tua yang menentukan, tetapi kita melibatkan anak dalam membuat kesepakatan sehingga anak merasa pendapatnya dihargai dan dianggap penting sehingga dapat menerapkannya dengan maksimal. Ayah bunda, nah yang ini mungkin tadi sudah dilaksanakan oleh Ibu Rumsatul. Jadi yang paling utama memang yaitu mendampingi anak. Jadi melakukan pendampingan itu juga sangat baik. Jadi pada saat pendampingan mari kita tanamkan nilai-nilai budi pekerti melalui bercakap-cakap, melalui komunikasi yang baik dengan anak kita. Kemudian orang tua pun juga harus menjadi teladan. Jadi kalau waktunya berhenti bermain smartphone, kita pun juga harus berhenti, harus konsisten. Jadi anaknya belajar, orang tuanya bermain smartphone, nonton televisi atau semacamnya. Jadi kemarin dulu kan pernah ada gerakan untuk mulai pukul 6 sore tidak memegang gadget, tidak memegang smartphone. Nah itu juga bisa dilaksanakan sehingga orang tua menjadi teladan sehingga ditirukan oleh putra-putrinya. Beberapa hal yang sudah saya laksanakan itu ayah bunda, mungkin masih banyak cara-cara lain yang bisa ayah bunda laksanakan agar anak-anak didik kita, anak-anak putra-putri kita menjadi anak yang bijak dalam berteknologi. Yang terakhir tentu saja berdoa, ya kita berdoa semoga putra-putri kita menjadi anak yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik dan bijak. Ayah bunda, selama masa pandemi ini kami sebagai orang tua merasakan bagaimana pentingnya seorang guru. Jadi anak-anak harus belajar di rumah, belajar dengan orang tua. Ini saya merasakan sendiri. Jadi peran guru dalam membantu mendidik anak kami itu sekarang hanya bisa dilakukan secara online. Ayah bunda, mungkin demikianlah pengalaman saya. Semoga dapat menginspirasi para orang tua untuk membekali putra-putrinya dalam menggunakan teknologi. Semoga anak-anak kita selalu bijaksana dan juga membentuk anak-anak Indonesia menjadi generasi bijaksana dan cerdas digital. Demikian sekiranya yang bisa saya bagi tentang pengalaman saya dalam mendidik putra-putri saya. Buat semua orang tua untuk tetap semangat. Insya Allah pandemi segera berakhir. Orang tua hebat, anak hebat. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Erwin Pujo Laksono yang sudah memaparkan ya ayah bunda semua tadi praktik baiknya gitu ya. Contoh-contoh kegiatannya, bagaimana kemudian dari awalnya nih, dari Ayahanda Erwin ini awalnya harus sadar dulu nih dari orang tuanya ya, bagaimana kita juga harus bijak menggunakan teknologi, kemudian tadi bersama dengan bundanya ya, jadi ada kerjasama, ada kesepakatan juga dengan ayah bunda, bagaimana memberikan batasan waktu ketika anak bermain gadget gitu, mungkin dibuat jadwal juga, kemudian tadi juga ada contoh ya bagaimana mengontrol aktivitas anak dengan gadget, tadi ada dengan family link atau bahkan tadi memberikan bisa dipantau dengan GPS gitu ya. Dan tentu ini juga yang perlu digarisbawahi bahwa orang tua itu adalah contoh bagi anaknya gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat anak kita bijak untuk berteknologi, maka orang tua harus juga menjadi contoh gitu ya, bijak berteknologi. Terima kasih banyak Ayahanda Erwin Pujo Laksono. Ini semoga menjadi inspirasi ya untuk ayah bunda yang bergabung pada kita pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih.
Ayah bunda semuanya, ayah bunda yang hebat, yang masih standby ya, ini ada sekitar 1.000 yang bergabung gitu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber ahli kita. Beliau adalah Bapak Dr. Gogot Suharwoto. Beliau adalah ahli utama pengembang teknologi pembelajaran di Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat siang, Pak Gogot. Selamat siang, Bu Eko. Selamat siang, Pak Gogot. Pak Gogot izin, ini nanti waktunya 30 menit ya, Pak. Nanti silakan disampaikan tips triknya, mungkin juga bagaimana peran orang tua nih ketika membuat anak kita supaya bisa bijak menggunakan teknologi gitu. Pak Gogot izin, waktu dipersilahkan 30 menit. Terima kasih, izin share screen ya Pak Ibu semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Mungkin yang di Indonesia Timur sudah sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita menjadikan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Semoga pertemuan ini berkah bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak kita ya, dan masa depan mereka. Pak Ibu izin, saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana kita bersikap ya dalam mengembangkan ya perilaku bijak berteknologi bagi anak usia dini. Memang perilaku ini ke anak itu tidak bisa kita ajarkan hanya dengan lisan ya. Tentu yang tadi sudah disampaikan Bu Rumzoto, Pak Erwin, tentu kita harus berikan contoh lah yang jelas tadi. Yang sama kita hormati Pak Sujarno, teman-teman narasumber, Pak Eko, Pak Ibu, yang ada bunda semua yang hadir di Indonesia. Saya coba sedikit berbagi. Ini sebelumnya nih kok ada gambar apa ini nggak nyambung gitu ya. Nah ini saya mau cerita dikit. Saya punya anak 3. Yang pertama itu TK-nya di Amerika, yang kedua di Tangerang, yang ketiga ini yang paling kecil nih, itu TK-nya di Prancis. Saya coba dikit. Jadi memang beda-beda perlakuan dari setiap negara. Paling tidak saya bisa mempelajari lah dari bagaimana mereka melakukan pendidikan pada anak TK atau anak usia dini ya, di beberapa negara. Saya pernah mengalami juga Mas Erwin, Bu Sumrato ya, karena anak saya sekarang sudah SMA semua, sudah kuliah, gede-gede. Saya coba akan bagi ke dalam 3 subtopik. Yang pertama, selama BDR ini kondisinya seperti apa. Baru nanti bagaimana anak-anak kita berinteraksi dengan teknologi, baru nanti kiat-kiat atau peran orang tua dan guru ya dalam rangka mendampingi anak-anak kita ya sehingga mereka bijak dalam berteknologi. Yang pertama, teman-teman, Bapak Ibu, yang Anda bunda semua, kita saat ini mengalami namanya masa pandemi. Di masa pandemi ini ada perubahan besar ya. Ruang-ruang belajar yang tadinya di taman kanak-kanak kita, di lembaga-lembaga PAUD kita, sekarang bergeser ke rumah ya. Jadi tanggung jawab guru bergeser ya ke orang tua. Kemudian metode penyampaian juga tadinya guru bisa menghandle beberapa anak, sekarang nggak bisa ya. Karena anak-anak harus di rumah dan gurunya di rumah juga, jadi harus disampaikan materinya itu melalui gadget atau gawai. Nah, orientasi pembelajaran juga biasanya kita udah siapin LKPD, lembar kerja peserta didik gitu ya. LKS lah kalau orang SD SMP. Tapi akhirnya nggak bisa, dia anak-anak harus mengerjakan tugasnya di rumah. Kalau kita hanya menyampaikan materi saja, ya berarti dikirim lewat WA selesai kita. Tapi nggak seperti itu harusnya. Justru yang sekarang diperlukan adalah bukan hanya menyampaikan materi, tapi memastikan anak-anak itu mencapai kompetensi yang kita harapkan. Nah, yang paling dasar tadi sudah disinggung oleh Pak Sujarno, Bu Subroto, Pak Erwin adalah peran teknologi dalam pembelajaran. Yang dulu anak-anak kita pegang gadget aja, waduh, gemerah kita ya, ribut sama anak-anak kita. Nah, sekarang kalau anak-anak kita nggak di depan gadget, kita bingung, ini orang sinau gitu ya. Kebalik sekarang. Ya. Jadi dulu teknologi dianggap musuh, sekarang justru satu-satunya alat yang kita gunakan untuk pembelajaran. Evaluasi juga begitu, dulu kita anak-anak kasih tugas, ngerjakan di sekolah, akhirnya sekarang maruh orang tua, jadi project
Jadi nanti harus digeser evaluasi pembelajarannya ya, yang berbasis project supaya anak-anak enjoy gitu lah. Kalau saya boleh rangkum ada 6 ya, 6 aspek yang bergeser. Mulai dari ruang belajar, tanggung jawab, metode penyampaian, orientasi pembelajaran, peran teknologi, dan evaluasi pembelajarannya. Ujung-ujungnya memang orang tua harus siap pada pergeseran tripusat pendidikan. Ya, tripusat pendidikan yang tadinya hampir 99% di sekolah, ya, orang tua dan masyarakat sangat sedikit bagiannya. Ya, sekarang yang kita lakukan ini lebih ke pemberdayaan masyarakat nih, karena orang tua yang kita berdayakan di dalam webinar kali ini. Ini pendidikan yang jalan sekarang ya seperti ini harusnya. Tapi tidak 99% di rumah. Ya. Yang tadinya 1% di rumah, sekarang menjadi 99%. Jadi jomplang banget. Makanya orang tua akhirnya labakan. Banyak hal memang yang harus disiapkan. Tadi Pak Erwin, Bu Sumbroto sudah menyampaikan bagaimana kiat-kiatnya, tip-tip atau pengalaman beliau-beliau di dalam memanfaatkan teknologi bersama anak-anak mereka. Memang yang terjadi adalah kegiatan rumah yang meningkat, ya, kegiatan di rumah meningkat, belajar di rumah, bikin kerjaan tugas proyek di rumah, olahraga di rumah, bermain di rumah, ya, semua aktivitas akhirnya di rumah. Persiapan masuk ke sekolah pun nanti ke jenjang yang berikutnya ke SD juga harus di rumah. Yang jelas yang terjadi adalah anak-anak ngerasa bosan pasti lah, maka perlu diimbangi dengan kegiatan yang di luar atau di luar pembelajaran lah. Termasuk juga dipastikan anak-anak itu tidak tertekan ya. Jadi pengaruh psikologis anak itu harus kita antisipasi ya, jangan sampai mereka tertekan karena semua kegiatan kok nggak bisa dilakukan. Ini justru yang paling penting. Nah, yang kata-kata bijak dari Ali bin Abi Thalib, memang kita sudah dari dulu sebenarnya nih, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Bahasa sederhananya, John Dewey itu menjelaskan ya, bahwa kalau kita ngajarin ini beratnya ya, kalau di rumah sekarang Pak Ibu, beratnya kalau kita ngajarin anak-anak kita bagaimana dulu kita diajarkan pada saat sekolah, atau istilahnya beda zamannya ya. Jadi artinya itu ya, kita merampas masa depan anak-anak kita. Pengennya kita membelajarkan mereka ya. Seolah-olah kita berusaha payah membelajarkan anak-anak kita. Tapi tidak sadar kita itu sudah merampas masa depan anak-anak kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengembangkan potensi anak di era digital ini dengan teknologi. Jadi sangat tepat yang disampaikan Bu Sumbroto dan Pak Erwin. Jadi ya saatnya sekarang ya harus seperti ini. Kita harus dampingi anak-anak kita, mereka belajar dengan teknologi. Karena kalau tidak, sama saja kita tidak menyiapkan mereka di masa depan mereka yang akan jauh berbeda dengan masa depan kita saat ini. Jadi atau masa yang kita hadapi saat ini. Anak-anak ini kan namanya generasi alpha tadi ya Bu Sumbroto, atau bahasa sederhananya sih net generation ya. Net generation itu generasi internet. Cirinya gampang, net generation itu dia begitu lahir udah makan kuota atau makan pulsa. Gampang ya, kalau anak lahir, Bu Sumbroto lahir anak ketiga, langsung difoto, diupload di Facebook, di-send di WA. Anaknya ngoeng itu pulsa jalan terus. Ya. Pak Erwin buka, Bu Ekom buka, selamatnya ya, atas kelahiran putra ke-7, putra ke-5, macam-macam, pulsa jalan terus. Anak-anak yang gini ini yang namanya next generation. Nah, memang beda sekali karakteristik mereka. Ya, termasuk juga mereka yang udah nggak bisa dipakai. Karena apa? Karena kuncinya ada di guru kalau di sekolah ya. Kalau di rumah berarti orang tua. Nah, alhamdulillah kemarin selama BDR di Indonesia itu luar biasa. Kami sangat mengapresiasi ya, yang ada Bunda seluruh Indonesia itu 89, hampir 90% lah ya, itu mendampingi anak-anak belajar di rumah. Meskipun bahasanya ya hanya mendampingi, masih motivasi gitu loh. Karena cara teknologi pun ternyata survei kami masih jauh ya, maksudnya baru sekitar 30% lah ya yang memahami membantu, yang bisa membantu lah. Ya, yang paling besar hanya menemani dan mengasih motivasi. Menjelaskan masih lumayan lah, ada sekitar 50% yang bisa menjelaskan tapi nggak bisa jawab.
Jadi lumayan lah ya, bisa bantu-bantu menjelaskan lah dikit. Nah, kalau kita lihat dari beberapa riset yang coba saya kumpulkan, memang namanya anak-anak itu sebetulnya tidak ada yang kenal teknologi. Belum ada. Maksudnya anak lahir terus nyari teknologi itu enggak ada. Anak itu tahunya teknologi dari orang tua, dari orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Ya. Pada saat itulah tadi yang disampaikan Bu Subrotul, Pak Erwin, sudah sangat tepat sekali. Memang ya begitulah akhirnya anak-anak berinteraksi dengan teknologi. Dan mereka sangat cepat sekali, ya. Mereka sering ganti screen saver, kadang ganti password. Maknya bingung, ini kok bisa tahu-tahu diganti, ya. Kadang keyboardnya diganti, macam-macam lah keypadnya itu. Jadi waduh, nambah kacau. Jadi memang begitulah perilaku mereka, sangat cepat sekali mereka. Makanya kita harus istilahnya itu mengantisipasi lah ya. Dan yang paling banyak digunakan gadget itu untuk hiburan, nyari informasi, pembelajaran. Nah, yang bagus itu berkreasi dan berkomunikasi. Jadi yang paling banyak digunakan. Yang paling digunakan juga perangkatnya smartphone dan tab. Ini sudah sangat hampir semua anak lah yang bersinggungan dengan teknologi itu perangkat yang mereka gunakan tab atau smartphone. Karena apa? Anak-anak itu tahu kalau ada laptop, PC itu jarang sekali mereka ngoprek laptop atau PC, apalagi PC ya. Karena bagi anak-anak laptop dan PC itu milik orang tua. Yang bisa mereka oprek atau bisa main-main itu smartphone ataupun tab ya. Nah, yang perlu kita tangkap ya, sebetulnya anak-anak itu nggak begitu tertarik dengan gadgetnya, Pak. Tapi tertarik dengan apa yang ada di dalam gadget. Nah, ya. Jadi ada gamenya, ada videonya itu. Kalau nanti dibuka lagi sudah nggak ada gamenya, nggak ada videonya, dibuang itu. Tab itu nggak akan dipakai. Nah, jadi fungsi itu atau aktivitas itu lebih menarik daripada smartphone. Bapak Ibu nggak perlu bikin smartphone yang mahal. Mereka nggak ngerti merek, mau Samsung, mau Oppo, mau apa namanya macam-macam lah merek yang sekarang Xiaomi ya, ada macam-macam mereknya. Anak-anak nggak ngerti itu ya. Mereka tahunya pokoknya ada game, udah kasih aja. Suaranya enak apa enggak gitu doang. Maksudnya gambarnya jelas apa enggak, cuma itu aja. Mereka nggak tahu merek, nggak tahu harga kan. Nah, kemudian kalau Pak Ibu, kalau memang kita perangkatnya memang berbagi, maksudnya kita sengaja untuk anak-anak supaya bisa pakai, nah dipastikan kita kunci ya, atau konfigurasinya di setting. Yang tadi ada nanya gimana caranya di setting Bu, di macam-macam tergantung ada webnya yang dikontrol, di setting ya. Kemudian alamat-alamat ya yang harus diblok kalau perlu. Bahasanya intinya kalau memang dia harus masuk ke situs-situs yang agak gede ya nanti harus ada orang tua yang mendampingi. Karena anak-anak itu nggak tahu resiko. Anak itu secara fitrah mereka taunya semua baik. Husnudonnya tinggi anak-anak kita. Ya, kita datang ke mereka bawa golok pun anak-anak kita senyum ketawa ya. Nggak pernah tahu mereka mau diapain kita. Tetap rasa nggak baik. Smartphone tadi yang Bu Somrul bilang ini bisa kayak pisau bermata dua. Ya memang benar, anak-anak nggak tahu itu yang mana yang lancip, mana yang tumpul. Mereka tetap aja pakai. Gitu. Makanya harus dikasih tahu. Nah, memang kalau kita mengenalkan dengan baik lebih awal, maksudnya anak-anak dikasih pengetahuan ya, bahasanya kalau anak itu dikenalkan lah ya, dikenalkan untung ruginya, apalagi di sekolah, dikenalkan sedikit-sedikit lah, nggak harus nongkrongin smartphone berjam-jam, nggak. Intinya kalau dikenalkan di sekolah lebih awal, anak-anak akan lebih tahu resiko. Gitu. Nggak jangan takut-takutin juga, nanti bisa meledak dan sebagainya. Kan ada itu di WA, ada orang yang pakai smartphone meledak, kebakar kasurnya, nggak ada itu sebetulnya. Itu hoax semua. Ya, nggak sampai segitunya lah. Tapi paling nggak anak-anak tahu resikonya. Dan yang paling penting juga, kemampuan anak itu beda-beda. Ya. Tergantung dari akses mereka di orang tuanya. Atau orang tuanya itu hobinya apa. Ya tadi kayak Pak Erwin memang kalau orangnya suka game, nanti anaknya pasti akan nyoba-nyoba. Kalau bapaknya ibunya programmer ya pasti nyoba programming. Kalau ibunya sukanya nonton masak-masak ya nanti anaknya pasti akan terekspos ke informasi-informasi tentang masak. Tentang UFC, kalau saya biasa nontonnya kan UFC ya. Apa fighter itu bertarung MMA itu ya. Anak-anak sukanya yaitu. Jadi tergantung dari akses ke orang tua, gadget orang tua. Karena memang orang tua yang tahu. Dan di gadget kita itu Pak Ibu terekam. Ya kalau kita biasa belanja ya nanti yang muncul pertama kali kita buka YouTube tuh situs-situs belanja. Ya, jadi ya itulah yang nanti akan mempengaruhi
tingkat pengetahuan anak terhadap teknologi digital. Nah, apa peran orang tua ini yang paling penting? Bapak Ibu, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan yang perlu kita jadikan pegangan ya. Yang pertama, apapun yang akan kita hadirkan di dalam rumah tangga kita, apalagi teknologi, itu dipastikan akan memberi dampak positif ya kepada aspek perkembangan anak kita ya. Mulai dari aspek fisiknya, aspek sosial, emosionalnya, kemudian konsep bermainnya, komunikasinya atau bahasanya, dan juga kognitifnya atau pengetahuan umumnya. Jadi dipastikan ada pertimbangan 6 hal itu. Kalau tidak mendukung dari 6 hal ini, ya berarti lebih baik tidak. Itu aja, paling gampang. Dan anak-anak kita pun berbeda-beda, ya. Learning style-nya berbeda-beda. Ada anak yang suka verbal, suka ngomong, itu di stop susah. Ada yang sukanya nonton, ada yang sukanya mendengerin musik, ya. Ada yang suka lari-lari, ya, macam-macam lah. Nah, ini dipastikan disesuaikan. Jadi intinya teknologi yang akan kita adopsi atau kita kenalkan dengan anak pun juga harus disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran anak. Dan yang paling penting juga intinya ini kalau boleh garis bawahi, semakin banyak indera yang terlibat di dalam pembelajaran, Pak Ibu, Yanda Bunda semuanya, anak-anak akan semakin paham apa yang ingin kita ajarkan pada mereka. Jadi kalau hanya anak-anak hanya mendengar saja, mendengar, duduk, nggak ngelihat apa-apa, ya itu kemungkinan lah paling sekitar 2% maksimal dia akan paham. Dan kalau melihat ada gambar, ya, ada film, ya, maksudnya bergerak gitu ya, itu dia mulai 50%. Kalau mereka mulai ngomong, terlibat di dalam diskusi itu 7%. Kalau mereka melaksanakan, menjalankan, bagi berbagi dengan yang lain, cerita, itu pasti akan 90% mereka paham. Nah, perlu juga kita bedakan ya, antara jenis media, formatnya atau bentuknya, dan cara media. Intinya 3-tiganya ini harus dipastikan memenuhi aspek perkembangan anak sesuai dengan learning style anak-anak dan juga melibatkan, jadi semakin banyak indera yang dilibatkan semakin bagus. Intinya gitu. Kalau ada teknologi kemudian hanya membuat anak-anak duduk diam nggak bergerak, itu berarti itu bukan teknologi yang bagus. Itu aja sebenarnya. Ya. Tadi sudah disampaikan, ini saya hanya sedikit menggarisbawahi saja bahwa anak sangat cepat sekali mengadopsi atau menirukan apa yang kita lakukan di rumah terhadap teknologi. Bapak Ibu itu sebetulnya role model. Anak-anak itu hafal persis, ya. Hafal persis dari bangun tidur sampai tidur lagi itu apa pergerakan Ibu, Yanda Bunda ya terhadap HP itu diapain, naruhnya di mana ya. Terus nanti kalau pas megang mukanya seperti apa, ada cemberut, ada ketawa, ada cekikiannya, itu anak-anak apa. Jadi momen-momen itu mereka tangkap. Nah, mereka akan menirukan itu semua. Jadi Bapak Ibu itu role model bagi mereka. Nah, maka dari itu tadi kan ada kegiatannya hiburan, informasi, kreasi, komunikasi. Dipastikan didorong anak-anak untuk memanfaatkan itu ke arah itu, ya, pembelajaran, berkreasi, berkomunikasi. Untuk hiburan, kalau masih bisa ditinggalkan, tinggalkan. Karena ini tadi yang ada pertanyaan, kok bisa anaknya adiktif itu ya karena ada hiburan di situ itu. Dan hiburannya berlebihan. Dan maka itu Pak Ibu, kita harus beri contoh penggunaan yang bijak dan produktif. Kalau kita menggunakan HP untuk pesan makanan, order, urusan tukang yang karena pekerjaan di rumah, anak-anak akan nangkap itu. Oh ini ternyata teknologi itu membantu menyelesaikan masalah, gitu. Bukan malah menjadi masalah. Nah bagi guru Pak Ibu, Yanda Bunda yang juga berprofesi sebagai guru, tadi termasuk Pak Herwin ya, orang tua harus kita dampingi, ya, berikan panduan-panduan praktis ya, 1 lembar gitu isinya bagaimana memanfaatkan berkomunikasi ya, bagaimana berkomunikasi melalui WA dengan pihak sekolah atau pihak guru kelasnya gitu, atau guru-guru di sentra-sentra yang anak-anak beraktivitas dengan mereka. Jadi intinya kasihlah selebaran-selebaran. Juga dorong orang tua untuk selalu berkomunikasi dengan anak selama BDR. Tiap hari dikomunikasi gimana, belajar apa yang kamu ingin tahu lebih terus gitu. Jangan sampai lepas. Kemudian sama orang tua dan guru juga kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terus belajar ya, karena teknologi itu tiap hari berubah, tiap hari ada yang baru. Nah, orang tua di pandemi sini juga perlu memberikan dukungan secara moral, ngasih teladan dan juga kerjasama dengan guru. Garis bawahnya di sini Pak Ibu, teknologi akan bermanfaat secara optimal jika
Anak itu aktif terlibat. Anak berkomunikasi, belajar sesuatu yang baru, dan berkreasi. Jadi 4 hal ini yang harus kita dorong. Ya. Kalau yang lain-lain lebih baik dipertimbangkan secara lebih matang lagi. Ya. Nah ini contoh, jadi kami juga kebetulan mengelola sekolah ya di Tangerang ya, Permata Insani, ada TK di sana, SD, SMP, SMA, ada 1.800-an lah peserta didiknya, besar ya. Ini contoh di guru-guru kami ya, mereka kita minta untuk bikin video sederhana lah, di sana udah dikirim. Ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya anak itu membuat suatu produk. Anak itu, karena anak TK itu harus bergerak semuanya, tidak bisa hanya mendengarkan terus nggak ngapa-ngapain. Ya. Dipastikan setiap pembelajaran yang kita kirimkan, anak itu membuat suatu produk, outputnya ada. Gitu. Karena anak konsep pengetahuan itu abstrak kan, ya, anaknya tahunya ya apa yang mereka kerjakan itu yang mereka paham. Syukur-syukur mereka bikin project yang agak kompleks gitu, tapi berbasis video juga. Jadi sumbernya dari tutorial, Pak Ibu pilihkan. Kita kumpulkan barang-barang bekas, kemudian kita bikin project gitu ya, divideokan, dikirim ke gurunya. Nah, kalau divideokan kan prosesnya terekam nanti. Kalau hanya dipoto, prosesnya kita nggak bisa mengamati. Nah, terakhir, jadi Pak Ibu, sinergi orang tua dan guru ini seperti scaffolding. Ya. Scaffolding itu jagrak ya, atau stagger lah ya. Jadi kalau orang tua dan guru itu semakin bagus, erat gitu ya. Anak-anak kita tukang-tukang akan lebih mudah naik turun ke bangunan itu. Anak-anak sama dengan anak akan mencapai titik yang mereka potensinya bisa optimal, itu akan lebih mudah jika kita orang tua dan guru memberikan stagger yang sampai mentok di atas ya, yang bagus. Kalau staggernya goyang-goyang, bukan orang tua dan guru nggak harmonis ya, anak akan kesulitan nanti mengikuti atau menumbuh kembangkan ya potensi mereka secara maksimal, apalagi di masa pandemi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini sedikit sumber yang bisa Bapak Ibu ambil nanti, Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Nah, silahkan diakses ya, ada rumah belajar, ada anggun PAUD, ada sekolah elektronik, macam-macam lah. Ya, ini materi-materi ada setara daring dan sebagainya. Monggo silahkan dicari, dan di sini dipastikan Bapak Ibu tidak akan ada unsur-unsur negatif, kekerasan, pornografi, radikalisme, hoax, itu nggak ada. Kalau Bapak Ibu browsing di luaran sangat beresiko kalau Bapak Ibu nggak paham bagaimana memilih ya media yang tepat bagi anak didik kita. Ini sumber-sumber yang ada di Pusdatin, dan jangan lupa Bapak Ibu kami punya portal rumah belajar, silahkan dikunjungi jika Bapak Ibu membutuhkan materi-materi pembelajaran. Demikian Bu Eko, saya kembalikan waktunya. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gogot ya sudah menyampaikan dengan luar biasa nih, banyak banget hal yang bisa didapat ya ayah bunda semua ya dari paparan Pak Gogot. Bagaimana di awal disampaikan gitu bahwa memang sekarang zamannya teknologi gitu ya. Kebayangkan anak-anak kita yang sekarang usia 3, 4, 5, 6 tahun gitu ya. 20 tahun ke depan teknologi akan semakin maju, pasti juga semakin canggih gitu ya. Maka kita tidak bisa menghindarkan nih teknologi gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan tadi disampaikan Pak Gogot, kita harus menyiapkan gitu ya, menyiapkan anak-anak untuk siap di masa depan gitu. Tadi disampaikan ya ayah bunda harus pahami dulu anak kita karakternya seperti apa. Kemudian tadi juga disampaikan meskipun pakai gadget, tapi anak harus tetap aktif terlibat. Kenapa? Karena kalau anak aktif terlibat, ya semakin banyak indranya terlibat, itu semakin banyak pengetahuannya ya ayah bunda ya. Jadi kalau tadi Pak Gogot sampaikan, anak cuma diem aja, nah itu tinggalkan katanya ya, tinggalkan yang seperti itu. Sebisa mungkin gadget tetap kita manfaatkan untuk berkomunikasi, untuk anak belajar, anak tetap terlibat aktif, dan anak juga bisa digunakan untuk rekreasi. Dan juga tadi di garis bawahi betul nih sama Pak Gogot gitu ya, bahwa harus ada kerjasama nih yang utuh, yang kokoh antara guru dan orang tua untuk menyiapkan anak-anak. Apalagi di masa BDR ini, tentu ini juga sangat-sangat semakin harus dikuatkan gitu ya, karena anak-anak kan di rumah nih sama ayah bunda semua, sedangkan biasanya ada waktu bersama guru di sekolah, sekarang semuanya full ke rumah bersama ayah bunda gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali pemaparan dari Pak Gogot dan juga tadi dua narasumber kita sebelumnya yang sudah berbagi praktik baik ya, karena memang tema kita sangat menarik ya, tema yang kekinian banget nih webinar kita pada kesempatan siang hari ini terkait bagaimana menumbuhkan sikap bijak anak usia
dini dalam berteknologi. Nah, ini juga terbukti nih pada banyaknya partisipan yang sudah hadir bersama kita di Zoom ini, dan juga mungkin di live YouTube juga pasti banyak yang bergabung. Baik ayah bunda yang luar biasa hebat, yang pasti tetap semangat di siang hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dua orang tua hebat, kemudian dari narasumber ahli juga sudah dipaparkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini karena materinya juga luar biasa, yang nanya juga banyak banget gitu ya. Jadi tadi sudah banyak sekali yang kami catat untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti mohon izin kepada Bunda Rumzatul, kemudian kepada Pak Erwin dan Pak Gogot ya, mohon izin nanti ini akan saya bacakan beberapa pertanyaan, nanti boleh bergantian gitu ya memberikan tanggapan atau memberikan jawaban gitu ya sesuai dari pertanyaan ayah bunda yang gak sabar banget nih karena pertanyaannya sudah banyak banget yang masuk ke kami. Oke, sebelum saya bacakan pertanyaan yang pertama, saya mengingatkan nih sama ayah bunda semua ya, jadi webinar kita kelas orang tua berbagi ini ada sertifikatnya nanti untuk ayah bunda yang bisa bergabung dengan kami pada kesempatan siang hari ini. Namun ada syaratnya, tapi syaratnya nggak susah kok ayah bunda ya. Jadi cukup diisi daftar hadirnya aja gitu ya, daftar hadir jangan lupa diisi. Kemudian yang kedua nanti kami akan bagikan link gitu ya, link itu isinya adalah feedback atau tanggapan nih, tanggapan ayah bunda terkait program kelas orang tua berbagi. Nanti silahkan itu diisi dan dua hal tersebut atau dua link tersebut yang nanti menjadi persyaratan untuk ayah bunda bisa mendapatkan sertifikat gitu. Nanti linknya akan kami share di room chat gitu ya. Silahkan nanti mohon segera diisi karena untuk link feedback ini dibuka hanya 1 jam gitu ya, 1 jam setelah nanti kita selesai webinar, kemudian nanti akan ditutup. Jadi nanti kalau sudah di-share linknya, mohon nih ayah bunda yang sekarang bersama kami untuk segera diisi linknya, dan juga jangan lupa untuk diisi daftar hadirnya. Oke, baik, saya mohon izin kepada Ibu Rumzatul, kepada Bunda Rumzatul, kepada Ayahanda Erwin, dan Ayahanda Gogot juga ya. Akan bacakan pertanyaan yang pertama ya, mohon izin. Ini tadi sudah masuk dari Bunda Reni Silviani. Ya, gimana cara mengatasi anak yang susah sekali lepas dari gadgetnya? Bahkan saat tidur pun sampai mengigau minta HP. Waduh, udah ini banget ya ini ya. Tidur aja masih minta HP gitu. Nah ini padahal orang rumah sudah tidak memperlihatkan main HP jika di depan anak. Nah ini juga hampir sama pertanyaannya ya ayah bunda. Ini bahkan ada dari Bunda Sri Rahayu sama juga mengatasi anak. Kalau yang tadi mau tidur sampai mengigau, kalau ini akan menangis histeris gitu jika tidak boleh pegang HP atau gadget gitu. Bahkan di sekolah juga sampai bisa nangis menjerit-jerit gitu ya. Jadi memang ini sudah cukup kecanduan gitu ya. Jadi ini kecanduan dari Ibu Reni Silviani dan juga Ibu Sri Rahayu. Bagaimana sih cara mengatasinya gitu ya? Mungkin nanti dari Bunda Rumzatul dan Pak Erwin dulu ya yang sudah punya pengalaman. Nanti kemudian akan ditambahkan dari Pak Gogot gitu. Silahkan mungkin Bunda Rumzatul dulu. Pengalamannya Bun gimana nih? Ini anaknya sampai ngigau, minta HP, sampai nangis jerit-jerit kalau nggak dikasih HP gitu. Silakan. Ya, mungkin seperti yang saya paparkan tadi, kalau memang orang tuanya sudah tidak pegang HP di depan anaknya, mungkin kita kasih permainan yang edukatif, yang lebih menarik buat anak-anak, gitu. Dan mungkin harus ada kerjasama dengan suami istri, ayah bundanya, ataupun keluarganya, kakek nenek, tante yang ada di rumah, ini seperti itu. Dan sepertinya teman itu juga pengaruh juga. Ketika melihat temannya main HP, pasti walaupun kita sudah nggak pegang dan nggak bolehin anak, awalnya sih diem, tapi ketika beberapa menit akhirnya dia merengek, itu temanku kan main HP, kenapa aku nggak boleh, kan pasti seperti itu. Jadi teman itu juga pengaruh juga. Akhirnya kita biasanya
ngasih permainan seperti kita main di luar, yuk kita main sepeda bersama-sama yuk gitu. Karena memang di sekitar rumah itu cuma ada berapa anak kecil gitu, hanya 3 anak kecil. Yuk kita main sepeda bersama-sama gitu, main sepak bola bersama-sama gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Erwin dan Pak Gogot. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Rumzatul. Ini tadi tipsnya dari Bu Rumzatul adalah ayah bunda dicoba gitu ya, berikan kegiatan main yang lain gitu ya, dan tentu harus didampingi ya Bunda Rumzatul ya. Jangan nanti anaknya main, bundanya mainan HP gitu ya, kan itu tidak diperkenankan gitu. Mungkin izin Pak Erwin, Ayahanda Erwin menambahkan? Oke, terima kasih. Yang pertama tadi sampai mengigau ya, yang kedua menangis histeris. Sebenarnya hampir sama, melengkapi saja dengan jawaban dari Bu Rumzatul. Berarti kalau anak orang tua ini sudah tidak pegang HP, berarti sudah ada niat dan komitmen. Tetapi menyikapi perkembangan teknologi mungkin memberikan batasan waktu saja, mungkin tetap dikenalkan, tetapi ada batasan waktu. Kemudian kok sampai mengigau itu berarti kan kurang tahu ya nanti, jadi mungkin perlu waktu dan juga tetap sabar aja bagi ayah bunda, tetap sabar menemani putra putrinya. Mungkin itu bisa saja saya sampaikan. Baik, terima kasih Ayahanda Erwin ya. Ini tadi yang terakhir ayah bunda ya. Karena sudah terlanjur mungkin ya sudah sangat kecanduan gitu ya, jadi tentu perlu waktu gitu ya Pak ya untuk kemudian anak bisa sedikit demi sedikit lepas gitu. Maka tadi disampaikan Pak Erwin tetap dibatasi lah ya, diberikan gadget tapi dibatasi waktunya. Kemudian yang kedua, jadi orang tua tetap sabar gitu ya Pak ya, harus tetap sabar bagaimana menghadapi anak karena memang sudah jadi gitu ya, jadi memang harus tetap berusaha dan harus tetap sabar gitu. Pak Gogot izin monggo yang ditambahkan Pak. Tanya Bu Reni luar biasa nih, agak berat. Berat. Curhatan semua orang kayaknya Pak nih. Sampai cerai-cerai dan ru'yah itu kayaknya Bu. Ya gini Bu ya, ada 3 tahapannya. Yang pertama tadi kan saya sudah sampaikan ada apa di dalam smartphone itu, gitu loh. Itu ada permainan apa di situ, atau ada suara apa, ada aktivitas apa yang membuat dia jadi nagih gitu loh. Nah, itu dicoba dipindahkan ke komputer supaya kalau tidak, jadi intinya kan aktivitasnya kan bukan perangkatnya. Kalau aktivitasnya itu dipindah, berarti dia sudah nggak ketagihan handphone, dipindahkan ke tab agak lebih besar. Karena handphonenya mungkin mau dipakai orang tuanya atau dipakai kakaknya untuk belajar. Atau dipindah ke komputer, jadi digeser-geser gitu loh. Yang penting fungsinya itu diambil dulu, apa yang dicari di situ. Maunya apa sih? Coba aja dibuka. Yang diingini apa dia? Katakanlah YouTube. Nah, YouTube kan bisa dibuka di komputer. Ayo kita buka di komputer. Nah, jadi yang jelas anak itu nggak bisa stop ya. Kalau stop ya nangis, pasti cerit-cerit. Yang bisa hanya dialihkan sampai yang di Bunsur itu sampaikan tadi. Ya diajak main yang lain, dibatasi dikit-dikit, tapi yang jelas cek dulu apa sih maunya anak itu. Nah, katakanlah dia maunya di situ ada tinju, ada bal-balan gitu, atau apa yang ada di gamenya itu loh. Nah, tembak-tembakan ya beliin aja tembak-tembakan, tapi harusnya sih belum boleh anak kecil. Tapi nanti tembak-tembakan yang air gitu, jadi dialihkan dengan aktivitas yang mirip, yang serupa gitu. Maksudnya direbut ya pasti cerai-cerai. Wis gak oleh dicabut, lebokne lemari dikunci ya lah, tambah digedori lemari nih ya. Jadi dilihat dulu aktivitas apa, karena aktivitasnya sebenarnya diperlukan anak itu bukan gadgetnya. Aktivitas dalam gadget itu apa? Nanti kalau perlu di jalan, karena dia sukanya bedil-bedilan ya, goleknya bedil-bedilan banyu gitu kan. Yang air nanti tembak-tembakan, jak blayon itu udah lali dah lupa tadi. Sedikit-sedikit satu-satu ambil lagi apa dia maunya di game itu. Kadang ada tendang-tendangan, bal-balan, lempar-lempar bola, basket, ya jaknya lapangan, lempar-lemparan. Dia harus pelan-pelan dialihkan. Karena nggak mungkin di stop secara mendadak. Karena itu prosesnya juga lama dia sampai ketagihan itu. Karena bisa ketagihan itu minimal 6 bulan berturut-turut dia terekspos lebih dari 2 jam. Ya. Bisa 1 tahun dan itu tambah parah lagi, tambah nggak cuma terik-terik, kejet-kejet nanti calo. Jadi makanya harus perlahan, persisnya Pak Heru tadi ya perlahan, tapi dengan aktivitas yang kira-kira ada di situ yang bisa dialihkan ke dunia nyata. Saya kira itu Bu Eko. Terima kasih. Iya, baik.
Terima kasih banyak Pak Gugut. Nah, ya Bunda ini menarik banget ya. Tadi Pak Gugut sampaikan ya, bukan HP-nya sih Bu gitu ya Bunda ya, bukan HP-nya, tapi aktivitas apa sih di dalam HP itu yang bikin anak betah gitu ya? Apakah game gitu ya? Misalkan tadi Pak Gugut sampaikan game pistol-pistolan. Nah, itu Bunda ya Bunda tadi. Jadi itu yang dicari solusinya, dikasih kegiatan yang lain, yang anak pelan-pelan digeser gitu ya dari aktivitas yang di HP itu, kegiatan yang dia suka di HP dipindah ke dunia nyata gitu. Jadi anak tetap terpenuhi ya Pak ya kebutuhannya, karena memang anak mungkin sedang seneng tembak-tembakan, sedang seneng mungkin di situ main game menyusun-nyusun sesuatu gitu ya. Itu ayah bunda yang perlu kita garis bawahi sama-sama, bukan hanya sekedar HP-nya gitu ya, tapi apa sih di dalam HP itu yang menarik untuk anak, pahami dulu baru nanti kita geser pelan-pelan gitu ya. Karena kok sudah tadi sampai cerai-cerai gitu ya Pak ya, sudah sampai teriak-teriak gitu, itu pasti sudah cukup lama anak tersebut jadi adik gitu ya, jadi ketagihan gitu. Jadi harus pelan-pelan, dan tadi luar biasa banget sarannya ya, dilihat dulu Bunda sebenarnya maunya tuh apa gitu ya, ditanya dulu maunya apa, si anak kebutuhannya apa, baru kemudian diberikan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, baik, semoga sudah terjawab ya pertanyaan yang pertama. Sekarang kita akan masuk pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Ibu Marita Ilmiasih. Aplikasi apa? Pertanyaannya ya, aplikasi apa untuk memantau pemanfaatan smartphone untuk anak? Mungkin tadi yang Pak Erwin tadi ya yang disampaikan ya, mungkin perlu diulang sedikit. Jadi nanya aplikasi apa yang bisa digunakan untuk memantau pemanfaatan smartphone untuk anak gitu. Monggo Pak Erwin. Oke, terima kasih waktunya. Mungkin saya tayangkan lagi nggak apa-apa, izin. Iya, silakan Pak. Jadi ayah bunda ini sebenarnya ada cerita di balik ini apa aplikasi ini sebenarnya nggak sengaja sebenarnya. Aduh, bentar. Jadi awalnya karena ada pembelajaran BDR ini, jadi apa ya? Karena ada pembelajaran BDR ini kan HP istri dipakai sendiri, HP saya pakai sendiri. Jadi untuk mendukung berjalan itu akhirnya sepakat untuk apa ya? Beli HP untuk mendukung pembelajaran anak-anak kami. Nah, tetapi ketika saya daftar, jadi pertama kali memasukkan itu kan ada daftar semacamnya sampai ada akun kan, nanti ada email juga. Nah, ketika awal daftar itu dimasukkan ada nomor kakak dan semacamnya dan juga semacamnya. Nah, kemudian ternyata langsung terkonek. Jadi aplikasi Family ini langsung terkonek dengan akun saya, dengan HP orang tua. Kemudian saya cek, kemudian saya pergunakan, ternyata jadi mungkin kalau mungkin bisa langsung di-download kalau mungkin. Jadi nanti kalau ini sudah di-download menggunakan aplikasi ini Family Link ini, nanti di sini nanti siapa saja yang mau dimasukkan. Jadi nanti bisa ditambahkan, misalkan dalam keluarga ada orang, ada istri, ada anaknya, ada 2, nanti bisa dimasukkan dari situ, nanti juga bisa diakses. Tetapi ini kalau membelikan gadget kan mungkin ya kalau anak-anak sebenarnya kan belum boleh, tapi ini hanya untuk mengantisipasi aja, ini untuk HP anak misalkan, untuk mengantisipasi, untuk memantau ya. Nanti dari sini kita dapat melihat aktivitasnya, jadi dari Family Link ini dapat dilihat aktivitasnya hari ini dia mengakses apa saja. Ini contohnya ada kemarin dia mengakses YouTube Kids, kemudian TikTok dan semacamnya. Nah ini anak saya yang perempuan yang kelas 1 ini sukanya TikTok, terus karena kayaknya ya orang tuanya suka main TikTok, jadi itu kemudian dan semacamnya. Nah ini nanti selama sampai 30 hari terakhir itu bisa dipantau. Dan ini untuk HP-nya itu di mana. Mungkin itu saja. Iya.
Baik, terima kasih Pak Erwin. Jadi tadi untuk Family Link itu ya Bunda bisa di-download di Play Store gitu ya, di-download. Nanti kemudian akan diminta Iya, untuk memasukkan data-data gitu ya Pak ya. Data-data. Nanti ya, kalau ya. misalkan anaknya memang di bawah umur gitu ya, nanti akan terkoneksi langsung gitu ya Pak ya. Jadi memang harus dimasukkan data Iya, yang iya. benar ya Pak ya, data yang benar. Memang anaknya tuh usia Nggih, berapa. nggih, Jadi memang betul. ada syaratnya ayah bunda ya supaya anak tuh bisa punya akses gitu ya, dibikinkan link itu ada batasan usianya gitu. Makanya itu bisa menjadi salah satu contoh Batasan usia, aplikasi betul. untuk kontrol gitu. Tadi disampaikan kelihatan gitu ya anak Ya. aksesnya apa saja. Tadi kan ada YouTube Kids, kemudian ada TikTok gitu. Itu orang tua bisa melihat, bisa memantau gitu. Itu salah satu contoh yang Pak Erwin sekarang lakukan gitu ya sama anak-anaknya gitu. Mungkin dari Pak Gogot atau Bunda Rumzatul ada tambahan? Terus silahkan dulu. Oke, jadi dikit nambahkan. Jadi memang tadi yang bagus ya Pak Erwin itu pakai Family Link ya. Jadi Family Link, ya ini betul. untuk mengontrol dua hal, mengontrol pengguna dan konten yang diakses. Ada dua. Ada juga sebenarnya diatur penjadwalan. Maksudnya kalau jam 7 malam jangan di off-in gitu. Nanti bisa disetting juga time bahasanya itu waktu penggunaan lah ya bahasa sederhananya. Waktu penggunaan dibatasi. Jadi kalau jam 7 nanti langsung di lock, nggak bisa internetan gitu loh. Kalau bisa paling ya moto, nelpon tetap bisa. Monggo nanti mana yang penting kalau memang kayaknya anaknya sukanya klik kemana-mana ya dibatasin aja mana yang boleh mana yang enggak. Websitenya atau aplikasi atau konten-konten yang bisa diakses oleh anak. Jadi bisa di screening dari penggunanya, screening dari kontennya, dan screening dari jadwalnya, waktunya. Saya kira itu Mbak, tambahan dikit. Oke, baik. Terima kasih Pak Gogot nih Ayah Bunda ya. Informasi baru lagi. Ternyata bisa dikunci juga gitu ya waktunya. Kalau dikira rasanya jam sudah lebih 2 jam, 3 jam gitu ya, atau mungkin sudah sore mau ditutup pun bisa diatur gitu ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan ayah bunda dan tentu usia anak ya. Jadi silakan disesuaikan nanti dengan usia usia putra-putri ayah bunda semua begitu. Semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaan tentang aplikasi. Izin akan ada pertanyaan selanjutnya. Wah, banyak banget nih yang sudah masuk ya. Saya akan pilih ini yang masuk dari Bapak Mulyono. Wah, ada ayah juga yang bergabung dengan kita ya. Dari Bapak Mulyono, ini pertanyaannya adalah bagaimana pengawasan terhadap anak? Di sini disebutkan belum 8 tahun ya usianya gitu, yang sudah bisa dan mampu mengoperasikan gadget bahkan sampai bisa buka Zoom gitu ya. Sedangkan kedua orang tuanya harus mengikuti jam kantor gitu alias tidak standby di rumah gitu. Jadi bagaimana sih mungkin teknik atau mungkin tips gitu ya pengawasan terhadap anak gitu ya. Ini disampaikan mungkin usianya sekitar 7 tahun mungkin ya karena disampaikan belum 8 tahun tapi sudah bisa mengakses gadget bahkan sampai bisa ke Zoom gitu ya. Tapi orang tuanya nggak ada di rumah, nggak bisa mendampingi setiap saat gitu. Mungkin ada tipsnya, ada triknya gitu ya. Bagaimana caranya supaya si Ananda ini tetap bisa terawasi gitu. Silahkan dari Bu Rumzatul dan Pak Erwin dulu. Bu Rumzatul, monggo. Ya, terima kasih. Kalau saya, karena anak saya tidak punya HP sendiri, dan itu pasti pakai HP orang tua saya atau ayahnya, jadi kami selalu menemani. Mungkin seperti itu ketika melakukan kegiatan di sekolah, selalu kita temani seperti itu. Jadi anak tidak menggunakannya sendiri. Oke, baik, siap. Terima kasih Ibu Rumzatul. Nih kalau Bu Rumzatul memang bisa standby gitu ya Bu ya, menemani Ananda gitu ya, bisa menemani Ananda. Jadi sebisa mungkin bisa mendampingi gitu. Mungkin dari Pak Erwin Pak, ada tips Pak kalau misalkan tidak bisa menemani anaknya karena harus bekerja gitu Pak, untuk bagaimana tetap bisa terawasi gitu Ananda Oke, ini. terima kasih. Iya.
melihat dari karena orang tua harus bekerja. Jadi sebenarnya pengalaman hampir seperti saya. Jadi saya di Blitar, saya di Kota Blitar, kemudian anak saya di Nganjuk. Nah, ini saya juga, terutama anak saya yang dewasa kelas 1 ini, saya ingin ngawasi dia itu ngakses apa saja. Nah, jadi salah satunya yang menggunakan aplikasi tadi atau aplikasi yang lain yang dapat memantau aktivitas apa saja. Kemudian diusahakan mungkin di rumah ada pendamping di rumah ketika orang tua bekerja, mungkin ada atau pembantu atau mungkin kakek nenek, sehingga bisa melakukan atau menggantikan pengawasan orang tua. Kalau yang lain mungkin sementara itu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Erwin. Jadi bagaimanapun ya, tadi Pak Erwin bahwa meskipun nggak ada orang tuanya gitu ya, orang tua harus mencari nih siapa yang bisa memberikan pengawasan gitu ya Pak ya. Entah itu dari mungkin asisten rumah tangga, atau mungkin juga kakek neneknya, atau mungkin juga paman bibinya, atau siapa saja yang tetap bisa harus mendampingi anak selama berada di rumah dan tentu selama menggunakan gadget gitu. Pak Gogot, monggo ada yang ditambahkan Pak? Ya, makasih. Dikit. Pasti saya sampaikan Pak Erwin tadi. Pak Ibu, kebetulan saya lama juga di Amerika. Saya 9 tahun di sana. Anak-anak saya gede di sana. Kalau sampai anak ditinggal di rumah sendiri, ditangkap polisi itu bapaknya. Langsung diciduk itu, dibawa ke kantor polisi. Nggak boleh anak ditinggal sendiri di rumah. Ya, nanti dilaporin ke tetangganya, orang tua disamperin polisi. Ya, untungnya di Indonesia belum, Pak. Kalau udah, bapak udah ditangkap itu. Itu yang pertama. Jadi persis ya harus didampingin Pak, nggak boleh anak sendirian di rumah itu. Harus ada orang tua, orang dewasa lah ya. Yang kedua Pak, kalau Zoom rasa-rasanya kok nggak akan kemana-mana, karena Zoom itu harus ada room number sama password yang harus diklik supaya dia bisa terkonek dengan siapa yang diajak Zoom. Dia juga nggak bisa menginvite orang karena dia harus ngirim room Zoom numbernya itu, maksudnya ruang meetingnya itu ke orang lain untuk dia berkomunikasi pakai Zoom. Jadi kalau hanya ngeklik ya mungkin karena begitu dibuka layar pertama itu sudah ada Zoom-nya baru diklik. Nah, udah itu aja, nggak usah kemana-mana. Maka dari itu di lock screen Pak Ibu. Jadi screen-nya di lock dulu, dipastikan. Yang paling aman ya pakai shape ya. Shape itu karena sulit ditiru ya. Nah, dipastikan lock screen Pak Yono ya. Di lock screen anak nggak bisa masuk. Nah, kalau memang anak-anak dikasih akses ya tadi pakai yang kembali yang jawaban yang pertama tadi ya, aksesnya kemana saja, dan kalau bisa ya ini mah nggak repot kalau smartphone itu kan screen-nya langsung numpuk banyak, tapi sebenarnya bisa di disable, cuman ya itu agak rumit karena banyak sekali aplikasi yang di situ dipencet-pencet. Dan yang paling aman di lock screen lah ya, lock screen aja lah, anak-anak nggak akan tahu itu password kita. Ya, saya kira itu Bu Eko tambahnya sedikit Mas. Ya baik, terima kasih Pak Gogot. Nih Pak Mulyono ya, jadi jangan ditinggal Pak di rumah sendiri gitu ya. Jangan sampai anak nggak ada yang mendampingi, orang dewasa harus ada yang di sekitarnya gitu ya. Karena ya cukup berbahaya ya Ananda ini kalau di rumah sendiri. Jadi siapa yang ada di sekitarnya, silakan itu diberikan informasi bahwa harus mendampingi Ananda selama di rumah. Dan tadi juga untuk gadgetnya silakan di lock screen gitu ya, dibatasi supaya anak nggak bisa ngakses gitu. Semoga Pak Mulyono terjawab ya pertanyaannya. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini pertanyaannya khusus nih kayaknya nih ya. Khusus kepada Pak Gogot. Nah ini tadi ini khusus untuk Pak Gogot. Tadi yang paparan Pak Gogot dari Ibu Tri Rahayu Pak yang menanyakan. Pertanyaannya begini. Tadi ada paparan yang menuliskan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya gitu ya. Nah, ini di sini ibunya menanyakan bahwa untuk pernyataan tersebut gitu ya, untuk mendidik anak sesuai zamannya di era digital gitu ya, dan kadang anak kita pandai berbahasa asing, padahal kita punya bahasa Indonesia gitu ya, mungkin bahasa daerah juga gitu ya, tapi malah mungkin tertinggalkan gitu. Bagaimana kita bisa menggabungkan antara keduanya di era digital ini Pak Gogot gitu. Jadi di era yang
masa teknologi digital ini banyak anak-anak yang lebih bangga mungkin ya dengan bahasa asing gitu dan melupakan bahasa Indonesia. Nah, ini pertanyaan dari Putri Rahayu, bagaimana kita bisa menggabungkan keduanya di era digital ini? Monggo Pak Gogot. Ya, makasih Bu Rahayu, ini pertanyaan sangat berat saya jawabnya itu. Nah, saya belum bisa seperti yang Ibu harapkan kayaknya itu ya. Jadi saya itu ya karena anak-anak saya itu lahir di Amerika. Waktu kecil saya ajari bahasa Jawa. Nah, di Amerika ngomong Jawa kan, terus ketemu temennya, gitu kan. Bingung, kok ngomongnya beda gitu. Orang-orang kok ngomongnya beda. Gitu. Loh, mereka ngomongnya Inggris, kita itu ngomong Jawa, kan kasihan juga. Akhirnya dia mikir, loh, kan saya nggak bisa ngomong sama teman-teman saya. Ya udah, akhirnya saya ajari. Ya udah ngomong aja bahasa Inggris. Ya udah bahasa Inggris terus gak belajar nih gitu. Tapi kemarin karena mondok di Gontor yang pertama itu ngerti dikit-dikit lah. Jadi kan di sana memang bahasa Inggris kan tetap ada Arab bisa, Jawanya yang ngerti dikit-dikit lah. Kalau saya ngomong dia ngerti lah. Jadi paling bagus ya tetap ini Bu, diajarkan sebanyak-banyaknya. Nanti anak saya yang ketiga ini juga belajar. Pernah di Perancis kan kita 2 tahun. Perancis dikit-dikit bisa. Kemudian yang paling kecil ini sekarang belajar Jepang, alhamdulillah sudah lumayan lah. Gitu. Jadi nggak apa-apa, diperbanyak karena saya itu membuka cakrawala ya. Kalau ingin tahu tentang bagaimana orang Jepang ya kita buka bahasanya. Kalau kita pegang bahasanya, insya Allah kita ke sana banyak belajar ilmu baru lah. Gitu. Diseimbangkan aja Bu, nggak apa-apa. Ya tapi jangan ditinggalkan lah bahasa Jawanya. Tetap kok tiap hari kita juga, kami pun ya karena istri Jawa, saya Jawa ya tetap kita ngomong Jawa. Dikit-dikit juga kita ajak ngomong bahasa Jawa. Tapi bukan berarti kita anti bahasa asing. Nah, saya kira kita nggak akan bisa hidup dengan bahasa asing. Saya ngalami itu. Saya ngalami di Perancis, keluarga saya alhamdulillah bisa semua anak istri ngomong bahasa asing, kecuali saya. Karena kan saya paling jarang keluar. Tapi alhamdulillah kalau terpaksa bisa. Maksudnya kalau kelaparan nyari makan gitu, warung iso gitu loh. Intinya gitu aja. Untuk survive lah, untuk survive itu bisa. Saya ngalami itu memang penting Bu. Jadi tetap aja nggak apa-apa belajar bahasa apapun lah. Mau bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Italia, monggo silahkan. Apa-apa. Tapi yang paling banyak kan bahasa Inggris ya, Arab, Cina lah paling nggak 3 atau Jepang gitulah. Jerman yang paling sering lah ya. Itu lebih bagus. Saya kira itu Bu Eko. Ya, baik, terima kasih Pak Gogot. Berarti untuk Bu Tri Rahayu, Ibu bisa sekali ya digabungkan di zaman sekarang ya untuk anak-anak juga. Tadi disampaikan Pak Gogot bahwa bahasa itu kan membuka cakrawala gitu ya. Kalau kita mau tahu ilmunya ya dari Inggris gitu, dari Perancis, pas kita mau baca bukunya kan harus bisa dulu ya Bu bahasa Inggris juga gitu biar paham apa tulisannya gitu. Jadi nggak ada masalah Bu gitu. Dan tentu tadi Pak Gogot sampaikan jangan sampai melupakan juga ya gitu bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah gitu ya, itu tetap harus dilestarikan gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah di PAUD juga banyak ya Bu, kok di Sunda tuh udah ada Rabo Nyunda gitu ya, atau mungkin di PAUD-PAUD kita di Jawa juga mungkin tiap hari Sabtu gitu ya ngomongnya bahasa Jawa di sekolah. Nah itu juga merupakan salah satu cara gitu ya supaya bahasa Jawanya nggak hilang. Tapi bukan berarti terus anak-anak nggak boleh atau nggak bisa belajar bahasa asing gitu, karena memang juga zaman ke depan kan nggak tahu ya Bu seperti apa teknologi kita ya Ayah Bunda ya. Jadi tetap harus kita kenalkan, tapi jangan meninggalkan bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia kita. Begitu ya Bu Tri Rahayu, semoga terjawab pertanyaannya. Baik, waduh, semakin sore semakin banyak yang bertanya ya. Semoga Ayah Bunda yang bergabung bersama kami tetap semangat nih ya. Masih bertahan, masih 1000-an ya, luar biasa sekali nih Ayah Bunda. Karena topiknya sangat luar biasa, sangat menarik dan kekinian gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Ibu Ruth Arisda Pasha. Ibu Ruth Arisda Pasha ini menanyakan, bisakah di-share tips bagaimana menerapkan screen time yang efektif selama di rumah? Berapakah batasan waktu yang sesuai untuk level anak PAUD gitu ya? Mungkin ini tipsnya ya, bagaimana screen time memberikan gadget waktunya seberapa lama sih yang efektif gitu, dan ada batasan nggak sih harus berapa menit mungkin ya setiap harinya untuk anak PAUD?
Jadi supaya nanti mungkin guru dan ayah bunda yang hadir di sini punya standar gitu ya. Oh, harusnya sehari itu hanya berapa menit ya, atau mungkin seminggu harusnya berapa menit ya gitu. Mbak Eko. Silakan. Monggo. Sinyal kayaknya. Halo? Halo, Pak? Pak Erwin? Sama waktunya gitu ya, kira-kira batasan waktunya untuk anak PAUD nih di depan gadget gitu. Silakan. Pak Erwin dulu atau Terima Bu kasih. Oke. Ya, mungkin saya dulu. Silakan, Pak. Ayah bunda, ini juga saya sebenarnya juga belum berpengalaman. Jadi kalau kita melihat anak kita, terutama kalau bermain HP kan kita juga harus melihat kalau dia bermain HP itu posisinya bagaimana, sambil tidur, sambil tengkurap dan sebagainya macam-macam. Jadi saya mengkhawatirkan terkait dengan kesehatan matanya sebenarnya. Jadi yang coba saya terapkan itu, jadi setiap melihat itu sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi 5 sampai 10 menit. Tapi ini butuh waktu. Yang pertama nanti ketika oh ya Ananda mau bermain HP tapi waktunya cuma 5 menit. Terus nanti selalu kita ingatkan, nanti 3 menit lagi mau habis loh ya. Udah diingatkan lagi, oh waktunya tinggal 1 menit lagi. Oh waktunya sudah habis. Tetapi itu butuh waktu. Kemarin saya nyoba untuk kakaknya itu awalnya itu dia bisa berjalan sekitar 2 bulan itu baru dia mulai gimana ya. Ketika diberitahukan waktunya habis itu dengan sendirinya, oh iya ayah ini sudah habis waktunya. Jadi semacam itu. Jadi batasan waktunya kalau saya melaksanakan sekitar 5 sampai 10 menit dengan selalu ada komunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Erwin, Ayahanda Erwin ya disampaikan. Disepakati dulu gitu ya, berikan kesepakatan juga dan diingatkan ya misalkan 5 menit gitu, tinggal 1 menit gitu ya Pak, tinggal 30 detik gitu ya. Dan tadi disampaikan juga oleh Ayahanda Erwin untuk Ananda yang SD aja ya Pak ya itu butuh waktu 2 bulan gitu ya, baru mulai kemudian agak terbiasa. Jadi memang dia butuh proses, butuh konsisten juga dari orang tua gitu ya Pak ya. Untuk bagaimana nih Ananda nih bisa diatur waktunya gitu. Ibu Rumzatu ada tambahan Bu? Ya, Silakan. mungkin di sini saya akan menambahkan saja untuk rambu-rambu durasi penggunaan gadget untuk anak usia 0 sampai 2 tahun itu diusahakan tidak bergadget, tidak menggunakan gadget. Untuk anak usia 3 sampai 5 tahun itu maksimal 10 menit. Untuk anak usia 5 sampai 7 tahun itu maksimal 20 menit. Untuk anak usia 7 sampai 9 tahun itu maksimal 30 menit. Untuk 9 sampai 12 tahun maksimal 1 jam. Untuk 12 sampai 15 tahun itu maksimal 2 jam. Itu yang saya ketahui. Mungkin seperti itu. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Rumzatu. Nah, Ayah Bunda nih ada informasi baru gitu ya, bahwa memang berbeda-beda setiap usia anak gitu ya, bahwa bagaimana seharusnya gitu ya berapa lama durasinya ketika anak memegang gadget gitu ya. Tadi disampaikan 0 sampai 3 tahun kalau bisa jangan pegang gadget dulu ya Bu ya gitu ya. Kemudian baru 3 sampai 5 tahun 10 menit ya Bu ya. 10 menit ya. 10 menit dan kemudian bisa bertambah waktunya seiring dengan bertambahnya usia juga. Jadi macam-macam ya Bunda Ruth nih yang bertanya disesuaikan dengan usia anaknya usia berapa begitu. Pak Gogot, monggo Pak ada tambahan? Ya, jadi batasan itu batasan maksimal ya. Kalau misalkan nggak pakai juga nggak apa-apa. Gitu. Jangan nanti seolah-olah kayak maksain, kamu boleh kok 3 menit, kamu boleh kok 10 menit gitu. Enggak. Ya, kalau terpaksa kita ngajar, kan terpaksa kita harus Zoom sama anak-anak ya. Nah, karena kan seminggu nggak ketemu gurunya. Ya udah Zoom-Zooman sama gurunya. Ya. Nah, kalau dia anak KB, kalau mau bermain 3 tahun, ya tadi 10 menit. Itu pun sebaiknya diputus-putus seperti Pak Erwin tadi. Karena maksimal 10 menit, ya 2 menit stop. Gitu. Nggak harus 10 menit. Boleh kok 10 menit terus dipuantangin 10 menit, ya nggak begitu. Ya. Kalau cukup 2 menit, cukup. Kalau nanti mau lagi, masih ada batasan, kita punya spare waktu 8 menit dalam 1 hari itu. Jadi jangan terus dihabisin
Bapak Ibu guru ya Anda Bunda yang ngajar juga begitu. Kalau mesum-mesuman sama orang tua sama anaknya, maksudnya muridnya yang siswanya yang kebetulan mesumnya kan sama orang tuanya ya. Nah, itu dipastikan juga 2 menit, 3 menit cukup gitu. Untuk KB ya, untuk TK juga 3 menit sampai 5 menit cukup. Meskipun mereka punya time span atau waktu yang maksimalnya sampai 20 menit atau 10 menit tadi ya. Tapi itu pun juga harus dipotong gitu loh. Tidak harus los-losan gitu 20 menit. Saya kira itu tambahnya dikit, Bu. Ya, terima kasih Pak Gugut. Nah, ini penting banget nih, Bun. Kalau nggak pegang gadget juga nggak apa-apa gitu ya. Jangan kemudian dipaksakan punya jatah nih gitu ya, 10 menit harus dihabiskan gitu ya. Enggak ya Ayah Bunda ya. Jadi memang sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau memang benar-benar butuh silahkan gitu gunakan gadget. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa. Berikan aktivitas-aktivitas yang lain yang tadi memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan indera-inderanya ya, pakai semua inderanya dengan kegiatan main yang lain gitu ya, dan tentu tetap didampingi oleh orang tua. Baik, terima kasih banyak nih narasumber-narasumber kita, luar biasa sekali untuk jawaban-jawabannya. Kita masih ada waktu, ini sudah jam 14.44 ya. Kita masih ada waktu, mungkin satu pertanyaan dulu ya. Ini dari Ibu Desi Purwati. Ibu Desi Purwati, ini pertanyaannya bagus sekali. Menurut pendapat dari para narasumber, apakah penggunaan gawai, gadget, atau teknologi ini lebih banyak efek positifnya atau negatif gitu? Mohon penjelasannya. Jadi menurut para narasumber, penggunaan gawai, gadget, atau teknologi ini bagaimana sih? Apakah lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya? Baik, silakan Ibu Romzatul ya. Ya, Ibu Romzatul dipersilahkan. Ya, kalau menurut saya sesuai dengan penggunaannya ya. Seperti yang saya bilang tadi, gadget itu seperti mata pisau, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Sesuai dengan cara penggunaannya, mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Romzatul ya. Langsung jelas nih Ayah Bunda semua ya. Jadi mau ke sisi positif atau ke sisi negatif tergantung penggunanya gitu ya. Terima kasih banyak nih Bu Romzatul. Kalau Pak Erwin silahkan Pak, mohon penjelasannya. Oke, terima kasih waktunya. Kalau melihat teknologi saat ini itu sebenarnya tergantung dari misalnya ini untuk anak, dia tergantung anak dan juga orang tua. Jadi kalau memang teknologi dimanfaatkan dengan baik, mencari konten-konten yang baik, kemudian dipergunakan untuk mendukung tumbuh kembang anak, kemungkinan manfaatnya malah lebih banyak. Tetapi jika orang tua sudah tidak mendampingi, ada pembiaran anak-anak anak dibiarkan, maka juga efeknya menjadi negatif. Anak-anak mengakses hal-hal yang mungkin belum pada perkembangannya, itu malah akan merugikan orang tua itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Erwin ya. Jadi kembali lagi nih ke orang tua, bagaimana kebutuhan anak ya, harus kita lihat kembali gitu ya. Si gadget ini bagaimana nanti dampaknya ke anak gitu ya, harus kita sesuaikan juga untuk kebutuhan anak, perkembangan anak gitu. Pak Gogo, dipersilahkan Pak. Ya, jadi gini ya, kalau saya begini, rasa-rasanya Bu Desi yakin nggak bisa membuat teknologi itu positif bagi anaknya. Kalau nggak usah dipakai. Itu aja. Ya. Karena ada ilmunya ya untuk mengenalkan teknologi itu. Yang pertama adalah kontennya. Itu kontennya bagus, isinya tentang doa-doa katakanlah. Tapi bentuknya nggak jelas ya. Katakanlah tapi pakai gambarnya nggak jelas bisa, dan usianya juga nggak sesuai, jadi bisa merusak mata. Caranya menyampaikannya juga nggak benar, atau cara mengoperasikannya juga nggak benar, ada ambil tiduran. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ya, ada kontennya, kemudian ada bentuk medianya, dan cara menggunakan medianya. Jadi memang harus tahu 3-tiganya. Kalau enggak, ya mendingan nggak usah. Kalau ragu nggak usah. Karena tidak bisa anak kita jadiin cobaan, cobaan le lah. Nanti kalau bubrah biar anak dia jadikan kelinci percobaan. Kalau nggak tahu, nggak yakin, ya nggak usah. Saya kira itu, Mbak.
Ya, baik. Terima kasih Pak Gogot ya. Jadi ayah bunda akan positif atau negatif ini ke ayah bunda sendiri. Jadi ayah bunda harus pastikan dulu ayah bundanya paham, ayah bundanya siap gitu ya untuk menggunakan teknologi. Nah, nanti kalau ayah bundanya yakin, ayah bundanya siap, paham kontennya, paham bagaimana medianya, paham cara menggunakannya, itu otomatis positifnya bisa dapat gitu ya. Tapi kalau dari ayah bundanya ini belum belajar dulu nih ibaratnya ya, belum tahu dulu ini apa sih YouTube tuh ya gitu ya, belum tahu dulu family link apa sih gitu ya, tapi langsung anak disuruh nyoba-nyoba sendiri, nah itu nanti banyak sekali efek negatifnya. Jadi tadi di paparan Pak Koko juga disampaikan, ayah bunda nih kita pembelajar sepanjang hayat gitu ya, jadi harus belajar terus, harus ikut webinar terus gitu ya Pak ya, ayah bunda ya, biar nanti banyak ininya, banyak pengetahuannya dan banyak kesiapannya ya. Dan tentu juga kesiapan salah satunya ini kesiapan dalam berteknologi. Jadi mau negatif mau positif kembali ke ayah bunda kesiapannya. Kalau siap sudah pasti bisa yang positif. Kalau belum siap kata Pak Gogot jangan dulu gitu ya. Nanti bisa anak-anak inilah terjerumus gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu narasumber yang luar biasa. Masih ada waktu ya, saya satu penanya lagi. Ini hampir sama. Oke, oh ini aja, baik. Mungkin ini dari Ibu Yanti Kristiawati menanyakan aktivitas apa yang bisa menggantikan untuk menggantikan aktivitas medsos yang cocok apa ya untuk anak-anak yang membuat anak tidak bosan gitu ya. Jadi anak ini sepertinya sudah tergantung dengan medsos, kira-kira diganti aktivitas apa ya supaya anak itu tidak bosan gitu. Silahkan Bu Rumzatul dulu, silahkan Ibu. Aktivitasnya apa aja sih Bu yang bisa kita kasih sama anak-anak kita supaya anak tersebut beralih dari gadget juga tapi tidak bosan gitu. Silahkan Bu Rumzatul. Masih di mute Ibu. Nah, sudah. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dengan permainan tradisional mungkin ya. Kan anak-anak sekarang yang dibanggakan ya beda aja. Kan jarang anak yang main permainan tradisional seperti permainan kita yang dulu kan itu sebenarnya juga asik. Tapi anak sekarang jarang memainkannya. Mungkin itu. Mungkin main less skill mungkin ya. Kalau anak perempuan mungkin bisa diajak, ayo masak bersama, atau kalau anak laki-laki, ayo main bola atau main sepeda seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rumzatul. Ayah Bunda nih dari Bu Rumzatul ada inspirasi. Yuk main permainan-permainan tradisional kita kenalkan lagi sama anak-anak gitu ya. Itu juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan, apalagi mainnya sama ayah bunda gitu ya. Jadi anak-anak tetap didampingi dan juga menyenangkan. Tadi juga disampaikan Bu Rumzatul, contoh kegiatannya misalkan mengajak anak terlibat dalam aktivitas sehari-hari gitu ya Bu ya. Tadi mungkin memasak diminta untuk membantu gitu, atau mungkin kalau dengan ayahnya bisa juga untuk nyuci mobil ya Bu ya, atau nyuci motor gitu ya. Jadi aktivitas sehari-hari gitu. Mungkin Pak Erwin Bapak ada tambahan? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ini sebenarnya juga mulai saya laksanakan. Jadi aktivitas yang untuk menggantikan. Jadi saya cari Ananda Bima ini misalnya tergantung dilihat dari anak kita. Anak kita sukanya apa? Nanti kalau kita lihat sukanya, misalkan anak saya sukanya mobil-mobilan, mobil balap dan sebagainya, nanti kita arahkan untuk bermain mobilan, bermain semacam itu. Jadi nanti kita arahkan dari apa yang disukai oleh anak kita. Misalkan anaknya suka yang make up ya, nanti kita sediakan alat-alat bermain untuk make up atau semacamnya. Mungkin itu, jadi kita tergantung dilihat anaknya mungkin itu aja. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Erwin. Ini juga tambahan lagi nih Ayah Bunda, inspirasi lagi nih buat Ayah Bunda semua. Jadi sesuaikan dengan minat anaknya. Jadi dilihat dulu anaknya minatnya apa. Kok tadi dicontohkan kalau suka mungkin cewek ya, perempuan gitu ya, suka dandan-dandan atau suka main peran, mungkin belikan boneka Barbie atau mungkin belikan boneka gitu ya Pak ya. Jadi bisa mengalihkan anak juga dari bermain gadget gitu. Jadi ketergantungan gadget. Jadi silahkan Ayah Bunda nih dilihat lagi nih Ayah Anandanya, diamati lagi atau ditanya, pengennya apa sih, sukanya apa sih gitu. Jadi itu bisa dijadikan aktivitas atau alternatif kegiatan supaya Ananda nggak bosan gitu. Pak Gogot silakan Pak untuk kegiatannya Pak. Ya, Ada terima kasih. Jadi urusan bosen tuh tidak hanya tidak pakai gadget ya. Pakai gadget aja juga bosen, ada bosennya. Gitu. Sekarang itu anak-anak udah bosen PJJ ini. Nah itulah. Jadi ternyata karena apa? Karena nggak ada variasi. Sama aja sebenarnya. Aktivitas di rumah pun kalau itu aja ya bosen. Misalkan bervariasi. Dan rasa-rasanya kalau anak-anak itu kok belum bermedsos ya. Jadi kok pertanyaannya kok saya nyatetnya medsos. Iya Kayaknya betul kok pertanyaan. kalau nggak dikenalkan kan nggak tahu mereka medsos itu apa. Tapi kalau boleh, ini ada bahasanya playdate ya. Playdate itu anak-anak kita ajak janjian dengan anak-anak teman kita, mereka main bareng. Karena kan di masa pandemi gini juga kita harus selektif ya. Jangan asal anak main tapi tahu-tahu kena gitu kan. Meskipun belum banyak ya anak yang kena, tapi paling tidak kalau playdate kita selektif, lebih tahu orang tuanya, kita kenal, terus kita janjian. Nah, ibu madangan gitu 3-5 orang, nanti anaknya biar seumuran gitu main. Ibu-ibu sama ibu-ibu ya, bukan ibu sama bapak-bapak ya. Nanti yang alasan anaknya buat alasan aja juga. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua kan ya sekarang udah mulailah dibuka tempat-tempat bermain anak-anak itu. Ya ajak ke sana. Banyak kok taman-taman ya. Banyak kidzania kalau di kota ya. Atau di odong-odong di kampungan sudah. Ya gitulah, dicari variasi lah intinya gitu. Nah, kayak itu Mbak Iso. Ya baik, terima kasih Pak Gogot. Betul ya, jadi memang variasi kegiatan ini bukan hanya bosan tentang medsos atau tentang gadget ya, tapi di aktivitas juga belajar dari rumah anak-anak sudah mulai bosan gitu ya Pak, di rumah terus gitu. Tadi Pak Gogot sampaikan kalau sudah mulai aman gitu ya, silahkan ajak beberapa teman gitu ya ngumpul bareng, berkegiatan bersama gitu ya. Jadi Ananda juga punya orang lain gitu ya, ada orang baru gitu yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak beraktivitas yang lain. Terima kasih banyak Pak Gogot, Pak Erwin, Bu Rum 1 luar biasa sekali untuk jawaban-jawabannya nih. Nah, Ayah Bunda yang luar biasa, wah nggak terasa ya sudah hampir 2 jam nih kita bersama di webinar kita kelas orang tua berbagi pada kesempatan siang hari ini nih. Saya mengingatkan kembali Ayah Bunda ya untuk mengisi link daftar hadir, mungkin nanti dibantu di-share. Nah, ini sudah nampak. Nanti juga mungkin akan di-chat. Nah, ini Ayah Bunda. Ini nanti mohon mengisi link daftar hadir dan juga link feedback ya, yang sudah nampak di layar. Nah, nanti ini sebagai syarat gitu ya, Ayah Bunda untuk bisa mendapatkan sertifikat dan juga bisa mendapatkan materi. Untuk sertifikat dan materi ini nanti bisa didapatkan 10 hari setelah kegiatan kita selesai gitu ya. Jadi 10 hari ke depan nanti Ayah Bunda bisa mendapatkan sertifikat dan materinya. Tapi jangan lupa diisi dulu nih daftar hadir dan feedbacknya gitu ya. Ini harus diisi. Nanti ini waktunya 1 jam ke depan ya setelah nanti ini selesai. Jadi nanti sore jam 3 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat, Ayah Bunda punya kesempatan untuk mengisi daftar hadir dan feedback gitu. Begitu baik. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing dari Pak Gogot, Bapak, untuk mungkin ada pesan-pesan untuk ayah bunda kita yang luar biasa bertahan ya, banyak sekali, masih hampir 900-an lebih Pak yang masih bersama kita. Bagaimana sih tips atau mungkin pesan gitu ya supaya anak kita bisa bijak dalam berteknologi? Silakan Pak. Terima kasih Anda Bunda, Pak Ibu, guru seluruh Indonesia yang telah hadir. Saya pantau ada sampai 1.100 lebih ya. Pertanyaannya aja 126. Coba gimana jawabnya ini, waktunya 2 jam nggak cukup ya. Tapi kalau boleh saya garis bawahi, yang pertama Pak Ibu itu role model itu intinya ya, karena anak-anak itu mengamati cara kita berdandan, cara kita makan, cara kita tidur, apalagi cara kita main gadget. Anak itu diamati. Jadi
Usahakan jadi role model yang bagus ya bagi anak-anak kita. Yang kedua, usahakan kalau memang anak-anak masih bisa beraktivitas non gadget, terutama anak usia dini ya, kalau beraktivitas non gadget, usahakan non gadget. Kalau mau terpaksa, ikuti aturan, gitu aja tadi aturannya, screen time-nya, jenis kegiatannya, termasuk juga pendampingannya. Saya kira itu, Bu Eko. Makasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Gogot, terima kasih banyak Pak Erwin dan Bunda Rumzatul ya. Tadi disampaikan Pak Gogot bahwa kita menyimpulkan, jadi yang pegang peranan penting adalah orang tua. Orang tua harus bisa jadi role model, bisa jadi contoh untuk anak-anak kita, supaya nanti anak kita juga bisa mencontoh bagaimana berperilaku bijak dalam berteknologi. Baik, Ayah Bunda semua, sudah sampai di akhir acara kita pada kesempatan sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda luar biasa yang sudah bergabung di link Zoom ini maupun di kanal YouTube. Kemudian terima kasih disampaikan juga kepada para pimpinan, panitia, dan tim dari Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan tentu juga tim dari BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur. Ayah Bunda yang luar biasa, ini nih perlu dicatat gitu ya, penting banget informasinya. Dari BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur masih memiliki banyak episode persembahan dalam kelas orang tua berbagi yang pasti akan hadir dengan topik-topik yang tidak kalah menarik lainnya. Silahkan Ayah Bunda like dan subscribe channel YouTube BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur sehingga Ayah Bunda akan mendapatkan notifikasi saat sesi kelas orang tua akan hadir kembali. Selain itu, Ayah Bunda juga dapat mengakses berbagai sumber belajar di laman Sahabat Keluarga dan Anggun PAUD, juga di website BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa mengisi daftar hadir dan feedback kegiatan webinar ini pada link yang sudah di-share di chat. Mengingatkan kembali, link akan ditutup 1 jam setelah kegiatan webinar ini. Pengisian tersebut akan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Oke, Ayah Bunda yang luar biasa, akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan selama kita berkegiatan selama 2 jam ke depan ini. Semoga bisa bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat sore semuanya, tetap sehat, tetap semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Eko, Pak Erwin, Bu kasih. Zumratul. Saya mohon Pak Makasih, Ibu Pak yang Bunda seluruh Gogot. Indonesia, nggih, mohon izin. Iya, sami-sami. Dasar nih, nggih. Iya, saya sudah sholat asar tadi.